hidup, akulah bukan yang lain. Jadi dia sendiri, akulah jalan kebenaran. Dia selalu mengatakan akulah. Kenapa kita harus baca dari situ? Untuk mencoba menarik benang merahnya, kenapa itu manusia sudah jatuh dalam dosa dan terpisah dengan Allah. Untuk supaya membangun hubungan lagi manusia dengan Allah itu, maka konsep penebusan itu harus ada. Bagaimana konsep penebusan itu ada? Yesus sudah merencanakan dari awal bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Kita bisa baca di Kejadian 13 itu. Untuk membangun hubungan lagi kita dengan Allah. Nah, ketika Yesus berinkarnasi datang sebagai manusia, ingat dia sebagai manusia, dia menyambung lagi hubungan kita dengan Tuhan menjadi sama. Jadi sama seperti dulu waktu manusia diciptakan, bahwa kita itu bebas dari dosa, bebas dari hukuman, dan kita pada saat itu sudah dijatuhi hukuman mati sebenarnya. Kita walaupun masih hidup ini, tapi endingnya kalau kita mati kedua kali, mati tubuh ini, tapi jiwanya ini kita diselamatkan. Itu konsep penebusan. Jadi kalau berbicara masalah Bro bilang tadi itu ada 3 tokoh sentral dalam Perjanjian Baru. Sebenarnya kita kalau di dalam konsep Alkitab itu sendiri, kita harus merujuk kepada benang merahnya, historikalnya, bahwa memang penebusan itu atau keselamatan itu sudah jauh-jauh hari Allah sudah merencanakan gitu loh. Nah, pada suatu titik di mana Tuhan Yesus lahir datang sebagai manusia, dikatakan di sana bahwa yang lahir itu Tuhan yang lahir di kota Daud, itu dia bilang sama Maria gitu. Ini kayak gini kita bicara yang simpel-simpel saja ya Bang, supaya nggak susah-susah untuk dimengerti. Ketika dia datang sebagai manusia, itu namanya inkarnasi atau berkenosis. Nah, dia membangun hubungan lagi, dia matilah bagi kita, bagi manusia, supaya kita ditebus dari hukuman maut itu dengan dia mati dan disalibkan, mati dan bangkit. Kalau dia bilang itu Tuhan satu-satunya, iya, dialah Tuhan, dia bukan dua. Dia bukan ada entitas yang lain yang membangkitkan dia. Karena dalam Alkitab dia bilang begini, aku menyerahkan nyawaku. Menyerahkan artinya dia berkuasa untuk membangkitkan. Kalau dia mati, dia juga berkuasa untuk membangkitkan dirinya. Jadi yang mati itu Tuhan bagi kita. Karena Tuhan berjanji gitu, aku telah mati dan dia telah aku hidup. Itu dalam Wahyu 1 ayat 18. Seperti itu Bang. Kalau Abang bilang tadi terkait korelasinya dengan tauhid itu, iya, kita ada ayat Alkitabnya mengatakan bahwa Sema Israel Adonai Echad itu artinya bahwa akulah Tuhan. Tuhan itu esa, bukan 2 atau bukan 3. Seperti itu kawan. Oke, makasih Pak Will. Baik, Assalamualaikum Bang Suma. Wabarakatuh. Semangat lanjut. Iya siap. Nah, ini Sulfikar kah Bang Suma? Bang Suma. Ya. Oh. Iya, teman diskusi santai. Shalom. Jadi kita diskusi sehat aja Kak Bang, tidak siap. Baik. Atau perang ayat di sini enggak. Ya. Izin sedikit Bang, saya lanjut sedikit. Iya, silakan. Iya, tapi begini Pak Will, saya sangat blunder ketika Abang bawakan itu tentang konsep dosa gitu kan. Yang jadi pertanyaan saya, ketika Pak Will tadi membawa narasi bahwa terputusnya hubungan Tuhan dengan manusia ketika Adam telah jatuh di dalam dosa, ini sangat blunder Pak. Makanya saya akan pertanyakan lagi, apakah hukum ini berlaku secara universal untuk semua manusia? Nah, kan gitu. Nah, sementara bagaimana sewaktu Tuhan Allah ini menurunkan firman-firmannya kepada nabi-nabi sebelum Yesus datang. Artinya kan masih ada hubungan Pak. Seperti kepada Nabi Musa, Yesaya, Salomo, Daud. Artinya ini masih ada hubungan itu Pak. Nah, kalau Bapak mengkotak-kotakkan begitu, berarti hukum Tuhan itu tidak berlaku secara global, memilah-milih. Lalu Bapak tadi mungkin mau menggiring kita ke hukum upah dosa adalah maut. Oke, saya tarik itu, kita setuju. Lalu bagaimana dengan Elia dan Enoks?
yang sudah terangkat ke langit tanpa mengalami kematian. Nah, berarti kan gugur lagi nih Pak. Nah, lalu konsep dosa asal, dosa waris. Nah, yang mana yang ditebus ini Pak, dosa asal ini? Sementara orang-orang yang terlahir setelah Yesus ini yang katanya datang untuk menebus dosa asal itu masih juga mengalami dosa asal. Contoh ibu-ibu yang melahirkan. Nah, dia anaknya ini masih membawa dosa asal pula. Berarti ibunya kan gak ditebus. Nah, nanti anaknya ibu ini melahirkan lagi masih membawa dosa asal lagi. Berarti ini gak ditebus. Nah, lalu dari mana penebusan dosa ini? Sementara Yesus sendiri mengajarkan bahwa ketika kau berdosa mintalah kepada Bapa. Itu Pak. Nah, satu lagi untuk dosa asal, kan ada ayat, saya kurang hafal Bang Suma, nanti Bang Suma lanjut. Bahwa dosa, dikatakan dosa anak tidak ditanggung bapak, dosa bapak tidak ditanggung anak, setiap orang menanggung dosa-dosanya. Karena satu dalil di dalam Bible yang memperkuat saya untuk meyakini bahwa Yesus itu hanya utusan, satu dalil Pak. Ini apapun yang disandarkan kepada Yesus, titel apapun yang disandarkan kepada Yesus, dia tetap tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Itu dalil yang saya perkuat. Jadi mau dia mutar kemanapun Bible itu Pak, mau muter sampai 1000 gulungan itu tetap saya pegang dalil itu Pak. Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Mungkin begitu ya Bang Suma ya, dilanjut Bang. Iya. Bang Will. Baik. Ya, terima kasih ya. Dari sudut pandang masing-masing nggak apa-apa. Jadi tidak apa-apa juga. Saya juga kan tidak serta-merta bilang ketika saya jadi Kristen selamat, tapi saya harus belajar banyak mengenai konsep penebusan itu. Memang ketika bicara masalah keselamatan itu, Yesus datang membawa keselamatan itu memang akan sulit dicerna dengan logika kita berpikir. Sangat tidak akan masuk akal. Apalagi dia bilang begini, aku pergi kepada Bapa. Banyak orang mencoba mendefinisikan itu Bapa itu dengan oknum, bahwa ada oknum itu, oknum Bapa gitu. Tapi Alkitab tidak menjelaskan seperti itu. Di dalam, kita bisa baca di dalam Yohanes 8 ya. Kalau ketika Tuhan Yesus bilang, ketika engkau melihat aku, kata Tuhan kepada Yesus, kepada Filipus, kata Yesus kepada Filipus, ketika engkau melihat aku, engkau telah melihat Bapa. Karena Filipus tanya, tunjukkan itu Bapa kepada kami. Nah, ketika Yesus berada di dalam dunia ini selama 3,5 tahun, dia itu memanggil Bapa itu yang adalah Roh itu, tapi dimaknai oleh saudara-saudara mayoritas Kristen bahwa dia adalah oknum atau pribadi yang lain. Sementara yang kami pahami, atau saya sendiri yang saya pahami begini, Yesus adalah satu-satunya, dialah Roh itu. Ketika dia bilang meminta kepada Bapa yang adalah Roh itu, dia meminta kepada Roh yang Roh itu ada di dalam dirinya juga. Jadi bukan kepada oknum yang lain dia meminta gitu. Jadi 17 ayat 3 dia yang mengutus di situ maknanya bukan utusan seperti halnya bagaimana kita menafsirkan sebagai manusia mengutus manusia atau mengutus yang lain, tidak. Di situ dimaknai bukan seperti ya, memang itu hakikatnya adalah Roh, karena di dalam Yohanes 4 ayat 24 Allah itu adalah Roh. Nah, Yesus mengajarkan kita bagaimana kemudian kita berdoa, bagaimana kita bertindak, bagaimana penggenapan itu terjadi kepada kita melalui apa yang diperbuat oleh Yesus. Kenapa? Bapak sudah bilang tadi, tokoh sentral tadi, si Yohanes itu ngomong begini, harusnya kan bukan dia yang dibaptis kan, tapi Tuhan Yesus bilang dia harus dibaptis karena untuk penggenapan daripada hukum Taurat kepada dirinya. Tuhan Yesus sendiri sudah menghapuskan seluruh hukum Taurat dan yang menyelesaikan semua pengenapan itu di dalam hukum Taurat, karena dia sering berbicara ada tertulis. Ketika dia ngomong sama murid-muridnya, apakah itu di bait suci ataupun di padang gurun bersama dengan ribuan murid-muridnya itu, dia bertanya, dia berkata begini, ada tertulis.
Jadi penggenapan itu dia sendiri yang genapi, bukan orang lain. Kalau mengenai tadi, misalnya entitas itu atau apa namanya itu hakikat itu, iya, hakikat itu dia sendiri. Dia bukan, karena banyak orang memaknai bahwa Bapa itu oknum yang lain, makanya adalah Bapa Anak, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, 3 pribadi. Menurut saya tidak. Di situ hanya 1 pribadi, karena Allah itu tidak terbatas. Ketika dia mati, apakah Allah mati? Ya enggak, dia datang sebagai manusianya untuk menebus, karena itu konsep penebusan itu sendiri. Jadi seperti itu kawan, bro Palopo. Ya Bang Zuma, silakan lanjut Bang Zuma. Iya, mohon izin ya, Bang. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengawali dari satu ayat dari Al-Quran. Ya ahlal kitab, la taglu fi dinikum wa la taqulu 'alallahi illal haqqa. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhu minhu fa'aminu billah wa rasulih wa la taqulu thalatha intahu khairal lakum innamallahu ilahu wahida subhanahu ayyakuna lahu waladu lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam urusan agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar saja. Sesungguhnya Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu hanyalah utusan Allah yang diciptakan dengan kalimatnya, yang disampaikannya kepada Maryam, lalu ditiupkan dengan ruhnya. Maka berimanlah kepada Allah dan utusan-utusannya, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu 3. Berhentilah dari ucapan itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah pencipta langit dan yang maha pengasih ini hanyalah 1. Maha suci dia dari anggapan mempunyai keturunan, silsilah, anak, dan seterusnya. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang di bumi, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Saya mengawali dari ayat ini karena mengingat ucapan Yesus di dalam Lukas 24 nomor 44. Inilah perkataanku yang telah kukatakan ketika aku bersama-sama dengan kalian Bani Israel, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam Taurat Musa, di dalam kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Jadi kalau kita merujuk dari pengakuan Yesus ini, yang harus tergenapi tentang Yesus adalah apa yang ada di dalam kitab Taurat, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Dengan kata lain, perjanjian lama. Ini kata Yesus. Dan Yesus tidak pernah sedikit pun menyentuh perjanjian baru, bahwa dia harus tergenapi apa yang ada di kitabnya orang Kristen. Tapi Yesus selalu mengacu yang harus tergenapi tentang dirinya adalah kitabnya orang Yahudi. Jadi kita orang sekarang ini harus mengacu ke situ. Apa sih yang kitabnya orang Yahudi katakan tentang oknum ini? Jangan kita mengacu kepada perjanjian baru, karena Yesus tidak pernah memberikan legalitas untuk mengacu ke sana. Inilah perkataanku, kata Yesus, yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi. Digenapi ini disempurnakan. Semua yang tertulis tentang aku, berarti yang tertulis di mana? Di dalam perjanjian lama. Itu yang harus digenapi, bukan yang di perjanjian baru. Berarti tak ada hubungannya dengan dosa waris, mati di atas tiang salib, bangkit pada hari ketiga, dan seterusnya. Itu tak ada. Menurut Yesus, bukan menurut saya. Di dalam catatan Lukas 24 nomor 44. Nah, lalu kemudian kalau berbicara mengenai Taurat, berbicara mengenai kitab nabi-nabi, berbicara mengenai kitab Mazmur, berarti Yesus sedang berkata, semua yang berlaku harus sesuai dengan kehendak Bapakku. Kehendak Bapakku. Nah, Bapak berkehendaknya di mana? Di perjanjian lama. Bukan di perjanjian baru. Di perjanjian baru juga ada Bapak, namanya Bapak Paulus. Tapi sangat sayang sekali, Bapak yang dimaksud oleh Yesus di sini bukan Bapak Paulus,
tapi Bapa yang ada di langit. Banyak dalil, misalnya di dalam Yohanes 14:24, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku, dan firman yang kamu dengar itu bukan daripada aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Berarti yang keluar dari mulut Yesus semuanya adalah firman dari Bapa. Yohanes 12:49, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa, nah, lagi-lagi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Berarti semua polanya harus berpola kepada Bapa, kehendak Bapa. Kalau kehendak Bapa berarti perjanjian lama. Apa yang harus berlaku terhadap Yesus terkait kehendak Bapaknya? Nah, ini yang penting untuk kita teliti lebih jauh. Karena Yesus ini, sekali lagi saya katakan, yang harus tergenapi itu adalah yang ada di Torah, yang ada di Mazmur, yang ada di kitab para nabi tentang dirinya. Bukan yang ada di surah-surah Paulus, bukan. Yesus tidak pernah memberikan legalitas itu. Nah, sangat disayangkan, Kristen ini justru kiblatnya perjanjian baru. Sementara Yesus tidak pernah menyentuh sedikit pun kitab tersebut. Saya kira begitu sementara, silakan. Oke, terima kasih Bang Sumaya. Iya, sama-sama Bang. Sebenarnya saya mengkritisi tadi ketika Bang Palopo tadi mengatakan bahwa tokoh sentralnya ada 3 di perjanjian baru itu yang menurut dia ya. Kemudian saya kan mengcounter dengan mengatakan bahwa kalau kemudian perjanjian lama itu kita tarik benang merahnya, kita mulai dari Kejadian 3 ayat 15 sampai kepada matinya Yesus di kayu salib itu berawal dari Lukas mengenai kejadian dirinya gitu. Lahirnya Yesus seperti apa kita bisa baca di Lukas. Nah, kalau kita kemudian merujuk kepada Bapa, ya, artinya kalau ke Bang Suma itu mengatakan bahwa Bapa dalam perjanjian lama itu yang disebut Hashem oleh orang Yahudi itu adalah Bapa yang dimaksud oleh Yesus dalam perjanjian baru, bahwa itu ada entitas yang lain lagi, itu sebenarnya blunder Bang. Kenapa? Karena ketika Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 1 dia bilang janganlah gelis hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Iya, di sini mengatakan bahwa tersirat bahwa kalau kita percaya kepada Allah, percaya juga kepada Yesus. Berarti Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Kita bisa konfirmasi ke Yohanes 4 ayat 24. Tapi di ayat selanjutnya dia bilang begini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Sosok yang dibicarakan Yesus di sini adalah dia sendiri, gitu. Karena orang Israel, menurut orang Israel, Bapa itu adalah seorang semua yang mempersiapkan segala sesuatu itu adalah Bapa, Bang Suma. Jadi orang Israel itu mengatakan bahwa kalau Bapa itu yang menyediakan segala sesuatu. Sementara Yesus mengklaim dirinya sendiri di Yohanes 14 ini, dan dia sendiri yang menyediakan tempat bagi orang-orang pengikutnya. Ini seperti itu. Jadi jangan kita mencoba untuk memisahkan antara Bapa dengan Yesus, karena Bapa itu di dalam konteks perjanjian baru adalah roh itu yang dipanggil Bapa. Karena ketika Yesus sudah naik ke surga, itu konteks Bapa itu tidak ada lagi, sudah tidak ada lagi Bapa, karena dia sendirilah yang menjadi Bapa itu. Begitu Bang Suma. Jadi kita coba satu-satu ya Bang Suma. Terima kasih. Iya, baik. Nah, sekali lagi saya katakan, apa yang abangku sampaikan ini adalah ajaran perjanjian baru. Yesus tidak pernah menyentuh perjanjian baru. Yesusnya selalu berkiblat ke perjanjian lama. Perjanjian baru itu adalah tulisan orang-orang yang sedang menceritakan hasil yang mereka urai dari hasil pencarian. Seperti misalnya, Yesus berkata, lalu dia berkata, lalu pergilah dia, lalu berkatalah Yesus. Itu adalah ucapan-ucapan Yesus yang kemudian dituliskan oleh orang. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai rujukan bahwa inilah yang harus menjadi patokan. Kenapa? Karena Yesus menjadi patokannya itu perjanjian lama. Taurat, kitab nabi-nabi, dan juga Mazmur. Ini ucapan Yesus.
menurut hasil penyelidikan Lukas. Sedangkan ketika Yesus mengatakan anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang ada tertulis tentang dia, berarti Yesusnya mengacu kepada perjanjian lama. Aku Yesus harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di perjanjian lama, bukan yang tertulis di perjanjian baru. Kenapa demikian? Karena Yesus itu berbicara pada saat itu belum ada penulis yang menulis. Tulisan-tulisan muncul, Lukas, Matius, Yohanes, Petrus, kemudian apalagi Kisah Para Rasul, itu muncul belakangan dari hasil penelitian, baru dituliskan. Sedangkan Yesus berbicara muaranya adalah selalu merujuk kepada firman Tuhan, kehendak Bapa. Kalau berbicara mengenai kehendak Bapa, berarti berbicara tentang firman-firman Tuhan yang ada di kitab para nabi. Sesuai dengan kehendak Bapa yang telah mengutus aku. Berarti kehendak Bapa di mana? Torah, Mazmur, Amsal. Itu semua kehendak Bapa. Kalau Lukas, Markus, Matius itu kan bukan kehendak Bapa. Itu hanya hasil investigasi penulis terhadap kajian-kajian Yesus, terhadap penginjilan Yesus, terhadap pengajaran Yesus, terhadap kurikulum Yesus kepada Bani Israel. Jadi itu pemberitaan saja. Makanya kalau di kitab saudara disebut evangelion, kabar gembira, kabar, bukan firman tapi kabar. Kabar gembiranya dari orang-orang yang menuliskan terkait dengan Yesus. Tapi kalau berbicara mengenai firman Allah, berarti harus kembali kepada kitab para nabi. Sementara penulis kitab saudara bukan nabi. Nah, ini yang perlu didudukkan dulu. Jadi kita jangan mencampur adukan antara ucapan-ucapan orang yang melakukan penyelidikan dengan firman-firman Tuhan atau sabda para nabi. Jangan dicampur adukan. Nah, Yesus kalau berkata itu adalah sabda nabi. Ketika Yesus berkata itu sabda. Sabda nabi ini adalah ucapan nabi yang Tuhan perintahkan untuk dia. Sementara kalau Lukas yang berbicara, Matius yang berbicara, Yohanes yang berbicara, Paulus yang berbicara, itu bukan sabda nabi dan itu bukan firman Tuhan. Itu dulu yang harus didudukkan. Nah, sedangkan sabda Yesus, anak manusia memang akan pergi. Oke, Yesus memang harus pergi dari dunia ini, yes. Tapi sesuai dengan apa yang tertulis. Nah, kalau sesuai dengan apa yang tertulis, Yesus ini adalah jalan, dia adalah kebenaran, dia adalah hidup, dia adalah orang suci, dia orang yang dikasihi, dia adalah orang yang benar. Apa yang tertulis tentang item-item gelar orang baik, orang suci, orang kudus, ya, orang kudus, orang suci, orang benar, terus kemudian orang yang dikasihi Tuhan. Apa yang tertulis di dalam perjanjian lama tentang dia? Itulah cara Yesus tinggalkan dunia. Jangan mengambil perjanjian baru. Tapi itu pola kalau kita berbicara kritik terhadap akidah. Tapi kalau iman, itu ranah iman, silakan. Kita tidak punya hak. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Silakan saudaraku beriman dengan kitab saudara, tapi saya hanya mengatakan ini kerangka kritik terhadap akidah. Saya landasi dengan ayat suci Al-Quran tadi. Jangan melampaui batas dalam urusan agama. Jangan kau mengatakan Isa itu adalah Tuhan, Nabi itu adalah Tuhan. Sesungguhnya dia hanyalah Rasul utusan Tuhan ciptaan. Karena kenapa? Kalau saudara saya ini, rekan saya ini, Pak Will ini mengatakan Yesus adalah Bapa itu sendiri. Boleh dong saya bertanya, siapa yang menciptakan tangan dan kakinya Yesus? Kalau saudara mengatakan Yesus atau Bapa, berarti Bapa menciptakan manusia untuk dirinya, untuk menjadi tumpangannya gitu. Ini sudah menyalahi ajaran konsepnya Yesus dan menyalahi ajaran para nabi. Demikian sebentar, silakan. Baik, sebenarnya kita harus merujuk kepada terminologi dulu ya. Kalau tadi saya jelaskan mengenai Bapa, mungkin banyak dari teman-teman, terutama yang mendengar atau dari kalangan Kristen sendiri nggak mengerti itu Bapa itu siapa. Keberadaan Bapa itu gelar bagi nama, itu nama generic name buat sang Allah itu sendiri, gitu. Jadi kita harus pisahkan dulu, kita harus coba cari terminologi untuk Bapa itu siapa, kemudian anak itu siapa, Roh Kudus itu siapa. Tapi kita tidak ke sana. Kita coba
memahami itu dalam sifat-sifat ketuhanannya Yesus gitu loh. Pertanyaannya, bagaimana mengenai ciptaan Yesus, mengenai daging, tangan dan sebagainya? Begini kawan, Bang Suma. Jadi di dalam Lukas itu sudah dijelaskan bahwa kita baca aja ya, Lukas 2 ya. Lukas 2 ayat berapa itu? Ayat 7 ya. Supaya ada dalil, ada dasar kita untuk bernarasi bahwa Lukas 2 ayat 7. Gini, Pak. Dan ia melahirkan seorang bentar. 21 ya, 21 tahun. Ayat 21. Oke, bukan. Sorry. Di dalam Lukas, bentar. Saya cari dulu ya, Bang. Iya, silakan. Lukas 2:11 mungkin. 2:11 ya, 2:11. Ya, benar. Betul. Nah, hafal mati nih Suma ini. Bang Suma. Belajar dong, belajar. Biasa. Saya hanya belajar. Begini, kita kan diskusi. Kita diskusi cari Siap. bukan cari yang sama tapi cari perbedaan tapi bertoleransi. Begini. Kalau Anda Benar sekali. Tadi kan menanyakan kepada saya bagaimana cara dia menciptakan. Dia bilang di dalam Lukas ini dia bilang begini, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus yang dilahirkan atau Tuhan yang dilahirkan di kota Daud. Jadi begini, ketika dia bilang sama Maria bahwa jangan takut bahwa anak yang kau lahirkan yang kau kandung itu adalah dari roh gitu. Dari roh, jadi dikandung dari roh, bukan mengandung ya, dikandung dari roh. Roh itu sendiri yang datang jadi manusia atau yang dikenal dengan nama inkarnasi atau berkenosis, dia menjadi daging sama seperti kita. Merujuk kepada apa? Kita bisa baca di dalam Filipi 2 ayat 6, 7 dan 8 bahwa dia sendiri yang mengosongkan diri. Jadi Allah itu yang bermanifestasi, yang menjadi nyata, menjadi real nyata itu, dia itu adalah dari roh gitu. Karena dia bilang sama Maria itu, engkau akan engkau akan melahirkan seorang anak yang dikandung oleh Roh Kudus, bukan kamu mengandung Roh Kudus, tidak, dikandung oleh Roh Kudus. Maknanya apa? Jadi roh itu yang menyatakan diri, itu yang disebut selem demut gitu loh. Jadi dia itu baik tubuh, baik jika kalau orang lain mengatakan tubuh, jiwa dan roh, menurut saya tidak. Dia hanya merendahkan diri menjadi manusia, menjadi sama dengan manusia. Itu jawaban saya untuk Bang Suma. Jadi kalau Anda bilang dari mana, itu dari roh gitu loh. Itu aja. Ya, baik. Makasih, Bang. Jadi kalau dibilang Yesus itu dikandung, sekali lagi saya katakan, kita terlalu jauh meninggalkan ajaran para nabi. Kalau yang dikandung ini Tuhan, yang dikandung ini adalah pencipta, atau apapun itu, disebut Bapa, disebut Allah, disebut Yehova, atau apa yang intinya adalah pencipta, dikandung manusia, kita terlalu jauh meninggalkan ajaran para nabi. Sebab Tuhan itu maha besar, Allahu Akbar. Mazmur 96 nomor 4 dan banyak lagi data-data, Yeremia 32:18, Nehemia 4 nomor 14. Allah maha besar, Allah maha besar, Allah maha besar. Bahkan kalau kita lihat di dalam 2 Tawarik 6 nomor 18, di situ jelas dikatakan, benarkah Tuhan akan hidup bersama dengan manusia, akan diam bersama dengan manusia di atas bumi. Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau, apatah lagi rahim manusia, apalagi tubuh Yesus. Tak akan pernah bisa, itu tidak rasional. Kemudian ketika saudara saya mengambil data Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir. Lahir ini sifat makhluk, lahir ini sifat ciptaan. Ini tidak bisa kena kepada pencipta, karena pencipta tidak dilahirkan, tidak melahirkan. Lagian ini juga akan menabrak keadaan di mana teman-teman Kristen nanti akan kesetrum dengan data yang lain. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan. Berarti yang lahir ini Tuhan, bukan manusia berarti. Karena yang lahir Tuhan.
Jadi orang Kristen harus beriman, percaya bahwa yang lahir Tuhan. Kalau itu sampai terjadi, maka Kristen-Kristen ini adalah antikristus kembali. Kenapa? Karena di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Sebenarnya yang benar yang mana? Lahir ini Tuhan atau lahir ini manusia? Serba salah. Kalau dikatakan dia lahir sebagai manusia, kenapa dituhankan? Kalau dia lahir sebagai Tuhan, kenapa orang yang tidak mengimaninya sebagai manusia disebut sebagai antikristus? Jadi ini apa ini? Apa ini? Makanya data-data ini sebagai pengantar saja oleh penulis. Kajian-kajian oleh penulis yang kemudian dituliskan untuk orang Roma. Karena kitab yang ditulis penulis ini bukan untuk orang Yahudi. Perjanjian baru ditulis untuk orang Roma. Maka memang cocok untuk orang Roma. Apabila kemudian masih membawa-bawa perjanjian lama akan tabrak-tabrakan. Karena perjanjian lama berbeda konsep dengan perjanjian baru. Perjanjian lama konsepnya tauhid, perjanjian lama konsepnya trinitas, perjanjian baru. Lukas 2 nomor 11, telah lahir bagimu juru selamat Tuhan di kota Daud. Tuhan lahir, berarti harus diimani sebagai Tuhan. Tetapi di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 banyak penyesat. Penyesat di sini yang dimaksud adalah planos. Planos ini pembohong, pembohong ini penipu. Banyak pembohong, banyak penipu, banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itulah si penyesat dan itulah antikristus. Berarti yang lahir ini mau diimani sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Kalau diimani sebagai Tuhan, berarti penyesat. Kalau diimani sebagai manusia, berarti bukan Tuhan. Jadi mau kemana perginya? Harus kembali kepada Yesus. Wahai Yesus, engkau siapa? Karena kalau di Yohanes mengatakan engkau adalah manusia, tapi di dalam Lukas mengatakan engkau adalah Tuhan. Kamu sendiri menurutmu siapa? Maka Yesus mengatakan aku adalah manusia. Mana buktinya? Kita lihat di Kisah Para Rasul 22 nomor 8. Siapakah engkau? Apakah engkau Tuhan? Yesus menjawab, akulah Yesus, manusia dari kota Nazaret yang kau aniaya. Oh, menurut Yesus dia manusia. Berarti kesimpulannya Yesus manusia. Kembali ke kita nih, makhluk berakal. Maukah kita menuhankan manusia? Sedangkan Yesus mengatakan, aku mau supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti aku harus dipercaya hanya sebagai utusan. Sebagai utusan tentu dia manusia. Makanya saya tadi bertanya, siapa yang menciptakan tangan Yesus? Siapa yang menciptakan jarinya, kakinya, dan seterusnya? Karena dia adalah ciptaan. Kenapa dia ciptaan? Karena dia lahir. Segala sesuatu yang lahir berarti adalah hal yang baru. Segala hal yang baru berarti individu baru. Segala individu baru berarti ciptaan. Segala ciptaan sudah pasti bukan Tuhan. Segala yang bukan Tuhan, kalau disembah, berarti sesat. Yesus ciptaan karena dia dilahirkan. Nah, kita mau kemana? Kita mau nyebrang ke ajaran Nabi Musa, nggak nyampe. Mau lari ke ajaran Nabi Daud, nggak bisa. Salomo nggak bisa. Ke Abraham tak bisa. Kemana pergi? Ke Yesus juga tak bisa. Yesus sendiri mengatakan dia manusia. Aku tak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bahkan Yesus pun menyembah. Dia adalah hamba. Dia adalah abdi. Dia bertuhan. Dia bukan ateis. Ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, dia mempraktekkan menjadi hamba Allah. Makanya dikatakan di dalam Yohanes 4 nomor 22, aku dan kalian menyembah apa yang kita kenal, sedangkan mereka tidak mengenal apa yang mereka kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Itu kata Yesus. Berarti Yesus berdoa sebagai manusia, yes, wajar karena dia nabi. Makanya Al-Quran mengatakan, ya ahlal kitab, la taglu fi dinikum wa la taqulu 'alallahi illal haqqa innamal masihu Isa bin Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhum minhu fa aminu billah wa rasulih wa la taqulu salasa. Ini yang dikatakan Al-Quran. Jangan melampaui batas dalam hal agamamu, karena dalam agamamu pun Yesus tidak pernah mengajarkan hal demikian.
Saya kira begitu Bang, silakan. Saya izin monitor ibadah asar dulu sebentar, silakan. Oke, baik ya. Sebagai tambahan dari saya, bahwa pertama saya tidak membawa premis bahwa saya itu Tritunggal atau apapun itu. Saya juga tidak percaya doktrin-doktrin yang timbul di abad kedua dan ketiga itu. Baik itu hasil dari konsili atau apapun itu, kita coba memahami Alkitab dari sudut pandang Alkitab itu sendiri. Jadi Alkitabiah atau biblikal. Di dalam Kolose 2 ayat 9, ya, mudah-mudahan dimonitor ya. Kenapa kami itu orang Kristen itu mempertahankan iman itu atau akidah itu bahwa Yesus adalah Tuhan? Karena yang mengatakan sendiri dia sendiri yang mengatakan gitu. Ya, dia sendiri yang mengatakan kepada kita bisa baca di Yohanes 8. Apa kata Yesus kepada Filipus? Jadi untuk rujukannya ke bagaimana proses penciptaan itu, Yesus itu merendahkan diri atau dia mengosongkan diri jadi manusia supaya dia bisa disalib, dia bisa mati dan dikuburkan, bangkit gitu. Tapi secara hakikat bahwa dia adalah roh itu. Makanya di dalam tadi kita sudah baca di Lukas 2 ayat 11 itu, yang dikandung oleh Maria itu adalah Roh Kudus gitu loh. Dikandung oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita berbicara masalah roh itu merujuk kepada siapa? Ya kepada Yesus itu sendiri. Kenapa? Karena akan kemudian dilegitimasi ke ayat-ayat berikut ini. Sebab aku dan Bapa adalah satu. Kita bisa baca di dalam Yohanes 8 itu. Terus Kolose 2 ayat 9, sebab di dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Jadi orang Kristen itu percaya bahwa Yesus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Banyak validasi dalam Alkitab itu yang memvalidasi bahwa Yesus itu Tuhan. Dia bisa mengampuni, dia bisa membangkitkan, dia bisa menyelamatkan sesuai dengan kita. Kalau Abang semua tadi ngomong kenapa itu semua itu Yesusnya Nabi, dia merujuk kepada perjanjian lama, padahal benang merahnya di perjanjian lama sudah jelas di dalam Yesaya 43 ayat 11, ayat 10 dan 11 gitu. Kita bisa baca di sana bahwa dialah satu-satunya juru selamat. Nah, di perjanjian baru dia menyatakan diri, karena kalau dia pernah mengatakan kepada kepada imam-imam kepala pada saat itu bahwa sebelum Abraham ada dia sudah ada. Apa maksudnya di sana? Bahwa dialah Tuhan itu. Dia sudah ada sebelum Abraham ada, berarti siapa gitu. Jadi memahami Alkitab itu jangan dipahami dengan ayat-ayat sepenggal-sepenggal. Kita harus baca keseluruhan ayat itu. Apa maksudnya Tuhan Yesus ngomong begitu? Kenapa dia bilang ada tertulis mengenai dirinya harus begini-begini? Jadi begitu ya, supaya kita semua tercerahkan. Mungkin ada bisa teman-teman yang bisa tambah gitu. Ya. Siap. Ya, siap. Lanjut Ustaz Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Alif. Ya, Pak Wil, mohon maaf tadi izin Bang Juma pamit sejenak menjalankan kewajiban dulu ya. Kita kembali kepada pembahasan yang sudah tersusun ini, sungguh sangat menarik pembahasannya. Nah, cuman begini Pak Wil, ketika kita mengenalkan Yesus, ya kita mengenalkan Yesus bukan dari lisan Yesus, maka sebenarnya barometer menilai kebenarannya ketika itu terjadi kontradiksi, maka kembalikan kepada pernyataan Yesus. Seperti yang tadi Anda katakan, izin mohon maaf ya. Seperti yang tadi Anda katakan di Kolose 2 nomor 9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan theos, kan gitu kan, ketuhanan. Nah, ini surat Paulus ke Kolose 2 nomor 9. Pada prinsip-prinsip yang lain tadi sudah dibahas. Coba mari kita prinsipnya dulu nih. Prinsipnya dulu yang disampaikan oleh Yesus. Bahwa dia itu siapa gitu loh. Ketika dia katakan misal ketika tadi Anda langsung mengatakan bahwa Yesus menyembah, maksudnya roh itu adalah diri Yesus itu sendiri. Saya mengutip pernyataan Yesus.
Yohanes 8:42, kata Yesus nih, jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Itu menunjukkan kepada pribadi lain agar Yesus dikasihi. Coba kita lengkapi kalimatnya. Sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Kembali Pak, pernyataan Yesus itu sendiri, dia katakan, dia datang bukan atas kehendaknya sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus Yesus. Artinya ada esensi lain yang punya otoritas mutlak yang mengutus seorang hamba yang bernama Yesus. Loh, kalau sudah demikian Pak, maka ketika Anda katakan tadi, mohon maaf, Maria mengandung dari Roh Kudus. Sebenarnya kan dia mengandung dari Roh Kudus. Bukan roh itu masuk ke dalam rahim Maria yang esensi Tuhan itu, bukan Pak. Cobalah, itu kan tentang pengabaran firman yang disampaikan oleh malaikat berkaitan dengan kehamilan Maria. Nah, ketika Anda katakan tadi, makanya di Yohanes 4:24 Allah itu adalah roh. Cobalah Pak, kita pahami, ini merujuk kepada esensi yang berbeda. Kata Yesus apa? Aku datang sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dia datang dari Tuhan. Yang namanya datang dari Tuhan berarti di sana ada esensi yang sesungguhnya. Pak Wil datang dari Jakarta. Ya, datang ke sini dari Jakarta, berarti Jakartanya tetap Jakarta, Pak Wil tetap Pak Wil, berbeda Pak. Atau datang dari Pak Jokowi. Artinya apa? Anda dari sana, tetap presidennya ada gitu loh Pak. Jadi jangan disamakan tiba-tiba langsung dipukul bahwa yang sumbernya itu dikatakan dia itu sendiri, kan nggak nyambung, Pak. Nah, itu pernyataan Yesus itu sendiri. Nah, ini pernyataan Yesus seperti ini sebenarnya, mohon maaf izin ya, kadang-kadang kawan-kawan Kristen, ini mohon maaf, ini mungkin pandangan kami Pak, melupakan statement pernyataan kesaksian Yesus tentang dirinya, malah sering tidak difokuskan untuk diterima kebenarannya atau tidak diindahkan, malah fokus kepada pernyataan orang lain. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa Yesus datang bukan atas kehendaknya sendiri. Lalu kesaksian dia lagi apa dia katakan? Yesus itu kan karena sebagai utusan Tuhan, dia diberi kuasa dan dia telah memberikan kuasa kepadanya, kepada Yesus. Ini pernyataan Yesus, karena dia adalah anak manusia. Yesus mengaku dirinya anak manusia. Makanya itu Yohanes 5:27 ya Pak ya. Pernyataan Yesus sendiri, bahkan kesaksian Yesus tentang dirinya. Makanya dengan tegas dia katakan, Pak, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku mengatakannya sesuai dengan apa yang aku dengar. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil, sebab bukan menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Lah itu kan pernyataan Yesus. Dia sendiri pun berkata tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Kan gitu. Nah, hal-hal seperti ini, pernyataan Yesus seperti ini Pak, kesaksian Yesus tentang dirinya, kenapa gitu loh? Kenapa kadang-kadang kawan-kawan Kristen malah melupakan yang sudah jelas-jelas Yesus mengatakan tentang dirinya, tapi malah ngambil dalil dari pribadi lain yang bahwa Yesus adalah Tuhan gitu loh. Coba kembali kepada pernyataan Yesus. Kalaupun terjadi perbedaan atau kontradiksi, misal, oke lah, beda orang, tetap ingat poin utamanya itu jangan dihilangkan. Apapun yang disampaikan oleh mereka, kehebatan mereka, kehebatan Yesus yang disampaikan oleh mereka, apapun itu segala sesuatunya, tetap poin intinya jangan dilupakan apa yang dinyatakan oleh Yesus, karena Dia mengaku anak manusia. Makanya tadi dikatakan yang tidak mengaku Yesus adalah anak manusia atau manusia, justru dia mengikuti pengajar penyesat. Nah, itu sesuai dengan kitab Anda. Begitu Pak, silakan, mohon maaf kalau lama. Saya senang karena ya adem-adem ya. Cuma gini, jadi hendaklah kita kalau membawakan narasi itu harus secara komplit supaya kita juga maksud dari makna yang kita baca itu sebenarnya, kalau kami di Kristen itu ada yang namanya konteks Alkitab. Memahami konteks Alkitab itu jangan diambil dari sepenggal-sepenggal ayat kemudian dimaknai
atau langsung ditafsirkan begitu aja gitu. Tapi sesuai dengan konteks. Yohanes 8 itu makanya saya sering dengan teman-teman Tritunggal berbeda pendapat karena itu apakah entitas yang satu itu tidak berkuasa atau ada entitas yang lain kemudian Yesus mengatakan bahwa aku menyerahkan kepada siapa gitu. Nah, dari awal saya sudah bilang bahwa dia itu adalah roh. Dia adalah roh, dia lahir dari roh juga gitu, kata malaikat kepada Maria. Nah, kita masuk ke dalam tadi Bapak bilang bahwa di dalam ayat 42 itu aku datang dan keluar dari Bapa itu ya. Oke, kita bacakan secara lengkapnya supaya enak ya. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dari dan datang dari Allah gitu. Selanjutnya, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Maknanya jangan diambil di situ aja Bang. Kita balik ke ini gitu. Ada dia punya runutannya. Ya, kata Yesus kepada mereka. Aku berkata kepadamu, ini ayat 34 di pasal yang sama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba dosa tidak tetap tinggal dalam rumah, tapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tapi kamu berusaha untuk membunuh aku, kata Yesus kepada murid-muridnya pada saat itu. Karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kamu lihat dari Bapa, itulah yang kukatakan. Apa yang kulihat dari Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar daripada bapamu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham, kata Yesus kepada mereka. Jikalau sekiranya anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Nah, dari sini lagi kita lihat bahwa dia bilang dari Allah, seolah-olah ada entitas yang lain. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Nah, di sini kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Jadi konteksnya begitu Bang. Konteksnya dari sana, jangan kita ambil dari ini ya, dari ayat 42 saja, tapi kita runut dari atas, dari ayat sebelumnya gitu. Itu kan Yesus sementara berkomunikasi dengan murid-muridnya, dan seorang yang bernama Filipus itu dia tidak percaya kalau selama ini yang dia lihat selama ini di hadapannya dia bahwa Yesus itu siapa, masih penasaran dia, makanya dia tanya kepada Tuhan Yesus. Jadi seperti itu. Apalagi Yesus begini, untuk memvalidasi bahwa melegitimasi bahwa dia adalah Allah, dia bisa menyembuhkan, membuat mujizat pada saat di suatu kesempatan dia berubah. Dia berubah artinya begini, ketika dia berubah dari tubuh biasa jadi tubuh kemuliaan bersama-sama dengan Elia dan Musa, dia berubah. Kemudian pernyataan Yesus itu banyak di dalam Alkitab bahwa dia sendiri, akulah kebangkitan, akulah terang, akulah roti, aku datang dari atas bukan dari bawah. Itu banyak pernyataan Yesus di dalam Yohanes itu Pak. Jadi demikian. Jadi kalau kemudian kita meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan, karena Yesus sendiri mengatakan dan banyak sekali ayat Alkitab yang bisa memvalidasi hal itu. Demikian teman-teman. Oke, baik. Ya, saya sedikit dulu ya menyampaikan dari dalam biar tidak terkesan satu arah. Saya menyampaikan salah satu dari ayat Al-Quran di surah Al-Maidah ayat 75. Di situ dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, mal masihu benu Maryam illa rasul
qad khalat min qablihir rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani ta'aman ungdur kayfa nubayyinu lahum al ayati summangdur anna yufakun. Jadi ketika Al-Quran mengabarkan Al-Masih putra Maryam itu hanyalah seorang rasul, utusan Tuhan, yang sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa utusan, beberapa rasul gitu. Dan ibunya juga adalah orang yang benar, kedua-duanya biasa memakan makanan. Perhatikan bagaimana kami menjelaskan kepada mereka kepada ahli kitab tanda-tanda kekuasaan kami. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka berpaling dari ayat-ayat Tuhan. Nah, ayat ini juga terbesit mengabarkan begini, Pak. Ketika ayat ini mengabarkan umat Islam finish, oh ya sudah, dia itu memang salah satu utusan Tuhan dan memang sudah berlalu juga utusan-utusan Tuhan. Dan orang tuanya juga orang yang benar. Orang yang benar, bukan pezina, bukan pendusta dan sebagainya. Ketika tadi Anda membahas tentang Yohanes 8 malah dibaca satu perikop dari atas, itu kan mengindikasikan tuduhan dari ahli-ahli Taurat, orang Saduki di sana, bahwa menuduh kalau Yesus itu dari keturunan zina. Kan gitu. So, dia menggunakan kalimat sindiran. Karena dia katakan apa? Kami bukan dari keturunan zina. Kan begitu dia katakan. Nah, itu maksudnya sindiran untuk Yesus. Makanya Al-Quran mengkonfirmasi dengan demikian. Dan di dalam Yohanes 8 di sini, Pak, di sini jelas mereka itu berusaha bagaimana Yesus itu berusaha untuk dibunuh, kan gitu. Makanya tuduhan-tuduhan itu bermunculan kepada Yesus. Yesus menegaskan berkali-kali kalau dia itu utusan Tuhan. Kalau dia itu utusan Tuhan, makanya dia sampai dikatakan ketika tadi di 42, dia katakan datang dari Tuhan. Maksudnya membawa pengajaran Tuhan, membawa kebenaran kabar dari Tuhan, ajaran yang benar dari Tuhan. Makanya di ayat 43 di ayat 47 di situ kan apa? Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya karena kamu tidak berasal dari Allah, gitu loh, Pak. Nah, jadi kalau kamu memang benar-benar sejalan dengan apa yang dipahami Yesus tentang ketuhanan, kamu benar-benar mengikuti firman Tuhan, kamu harus dengarkan firman pengajaran yang disampaikan oleh Yesus. Karena kamu tidak berasal dari Allah. Masalahnya kamu tidak mau mengikuti apa yang diajarkan. Makanya kan vonis Yesus apa? Di 4-4-nya, iblislah yang menjadi bapakmu. Karena kamu melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata-kata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Kan gitu, Pak. Ya, jadi tuduhan terhadap Yesus, bagaimana Yesus berusaha dibunuh, ternyata berusaha membunuh Yesus itu adalah mengikuti kehendak iblis. Sementara kan kata Yesus tadi kita bacakan di 42-nya, jikalau Elohim adalah bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Merujuk ini menunjukkan ada dua esensi, Pak. Satu, Elohim yang mengutus Yesus. Kedua, seorang yang diutus oleh Elohim namanya Yesus. Dan Yesus datang itu bukan atas kehendaknya sendiri. Karena dia itu hanya sebagai utusan, melakukan, mengerjakan sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh Tuhannya. Makanya aku melainkan dialah yang mengutus aku. Apa yang dikerjakannya sesuai dengan siapa yang mengutusnya. Kan gitu sebenarnya. Kalau masalah tentang rohnya, Pak, itu di dalam kitab Anda sendiri sudah mengabarkan. Ini catatan pentingnya Yohanes 3:34 misal kita baca. Sebab siapa yang diutus oleh Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Yesus tadi mengaku diutus oleh Allah. Yesus mengatakan dia menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Dan ini menunjukkan kepada umum, Pak, bukan hanya Yesus.
Jadi sebab siapa yang diutus Allah, artinya apa? Banyak utusan Tuhan. Pasti dia menyampaikan firman Tuhan. Karena Tuhan mengaruniakan ruhnya dengan tidak terbatas. Kalau Yesus memiliki roh Tuhan, artinya apa? Memiliki pengajaran dari Tuhan. Karena Tuhan mengaruniakan ruhnya yang tidak terbatas. Ruhnya itu pengajaran firman Tuhan yang disampaikan kepada umatnya. Bukan sebagai esensi Tuhan itu sendiri. Makanya ketika kita ilustrasikan ruh dalam diri Pak Will itu menghidupkan tubuh, jasad atau mayat ketika tidak ada ruh. Ruh secara umum menghidupkan jasad Anda. Tetapi ruh bermakna firman Tuhan menghidupkan akal manusia, jiwa manusia karena dia mendengarkan firman Tuhan. Itu Pak, mengenal Tuhan yang benar. Makanya Yesus katakan, barang siapa yang menolak firman-Ku dan tidak menerima perkataanku, di ayat lain dikatakan, firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Dia yang mengutus aku. Yesus mengaku perkataannya itu bukan dari dirinya sendiri. Perkataan itu adalah berkaitan juga dengan ruh dari Tuhan. Karena di Yohanes 3:34 sudah dijelaskan demikian gitu loh. Nah, jadi begitu Pak. Saya tidak loncat-loncat memahami Yohanes 8. Saya justru tidak main comot. Makanya saya bilang tadi, ketika kita mengenal Yesus, coba kita kembali kepada pribadi Yesus, di mana Yesus sendiri sudah menjabarkan tentang dirinya, pengakuannya. Ketika dia katakan bukan atas kehendak sendiri, makanya dia katakan dalam kesaksiannya, Yohanes 5:26, 27, Bapa hidup sendiri. Demikian juga anak diberikannya hidup sendiri. Bapa hidup sendiri, anak hidup sendiri. Ada dua kehidupan. Dan kedatangan anak ini yang bernama Yesus, tadi Yesus katakan, bukan atas kehendaknya sendiri. Kan gitu Pak. Yesus hanya diberi kuasa karena dia mengaku dirinya adalah anak manusia. Itu jelas pernyataan Yesus. Apa yang mau kita bantah? Makanya tadi pesannya, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebihan dalam beragama. Janganlah berkata kepada Tuhan kecuali yang benar. Al-Masih itu sebagai utusan Tuhan, manusia utusan Tuhan. Jangan dilebih-lebihkan gitu Pak. Silakan. Terima kasih ya. Bagus Bapak punya argumennya sangat mengena untuk dipahami. Untuk dipahami secara keimanan. Kita kan pakai kacamata Alkitab, kalau Bapak pakai kacamata Al-Qur'an. Oke, baik. Dan tadi Bapak mulai dengan ayat Alkitab, ayat Al-Qur'an yang mengatakan jangan dilebih-lebihkan. Di dalam ayat Alkitab juga di sana bahwa lebih strong lagi itu sebenarnya ya. Untuk memahami Allah itu sebagai hakikat itu kita bisa baca di dalam Ayub 11 ayat 7 gitu. Supaya lebih strong gitu. Nah, jadi kenapa kita tidak boleh memahami Allah itu dengan sembarangan? Karena memang di Alkitab sudah dikatakan begitu. Kita baca di Ayub ya, teman-teman. Ayat 11 ayat 7. Oke. Ayatnya begini bunyinya. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah? Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Yang kita bicara dari tadi itu Yesus yang adalah Tuhan itu, dialah yang maha kuasa itu. Sebenarnya di dalam Yohanes sendiri itu di pasal 8 itu menjelaskan semua ya. Kalau kemudian kita merujuk kepada Yohanes 8 masih di pasal yang sama. Ya, masih di pasal yang sama ya, kita bisa baca di sana. Mulai dari ayat 12, judul perikopnya adalah Yesus adalah terang dunia. Kemudian kita bisa baca di sini, selanjutnya dikatakan bahwa Yesus bukan dari ini, itu ayat 21-nya. Nah ini menekankan kepada kita semua bahwa dia itu tidak sebatas daripada anggapan dari kawan-kawan, teman-teman muslim yang mana mengatakan dia hanya nabi. Kalau kemudian gelar itu disematkan kepada Yesus adalah nabi, iya, salah satunya
dia itu nabi. Salah satunya itu gelar dia itu, atau namanya apa namanya itu, jabatannya itu dia juga bisa nabi, nggak apa-apa. Bahkan dia juga rasul, nggak apa-apa. Dia juga raja, banyak gelar-gelar Yesus yang kemudian dia tidak pernah menolak. Seperti apa kata Thomas kepada dirinya, engkaulah Tuhan, engkaulah guru dan Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah menolak atau tidak resistansi dengan kata-kata itu. Dia menerima karena memang dia adalah guru dan Tuhan, gitu. Di dalam perjanjian baru banyak sekali ayat Alkitab yang memvalidasi bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Karena kalau kemudian kita merujuk kepada kekuasaan, dia adalah satu-satunya orang oknum di dalam Alkitab ini di perjanjian baru yang bisa menyembuhkan, yang bisa menyelamatkan, dan dia juga yang bisa menyediakan tempat bagi orang-orang pengikutnya kalau percaya kepada dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lukas 23 ayat 43 itu dia bilang begini, ketika seorang penjahat di sebelahnya itu memohon kepadanya untuk percaya kepadanya, Tuhan Yesus bilang kepada penjahat yang disalib bersama-sama dengan dia, bahwa hari ini engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Apa makna daripada kata-kata Yesus pada saat di kayu salib itu? Dia bisa menyelamatkan orang pada saat itu. Terus siapa sih Yesus itu kalau kemudian kita hanya membatasi dia sebagai nabi saja? Kalau gelar oke, raja oke, banyak gelar-gelar yang disematkan kepada Yesus. Tapi yang satu, bahwa dia itu Tuhan, itu dia adalah Tuhan, penguasa atau Elohim itu di dalam LT3 itu, bahwa dia memvalidasi bahwa dia itulah Tuhan dengan mengerjakan segala sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh manusia biasa, sekalipun itu nabi. Ya, bahwa aku pergi kepada Bapa menyediakan tempat bagi kamu, maknanya Bapa itu kan roh, tidak terbatas, omnipresent, omnipotent, tidak terbatas itu Bapa itu dalam kalau kita menyelami hakikat. Tapi di dalam Alkitab itu kita tidak bisa memahami, menyelami hakikat Allah, karena siapa kita mencoba untuk membatasi pikiran mencoba membatasi kekuasaan Allah dengan pikiran kita. Nah, Yesus itu tidak terbatas kepada perbuatan-perbuatan nabi yang sebelumnya di perjanjian lama. Bahwa dia itu adalah sosok manusia yang sangat fenomenal, sangat lain daripada yang lain, sangat unik. Dia manusia Tuhan, gitu loh. Tuhan yang merendahkan diri jadi manusia. Makanya dia itu 100% Tuhan yang merendahkan diri, seketika itu merendahkan diri untuk menyelamatkan manusia. Dengan perbuatan-perbuatan itu, banyak perbuatan yang dilakukan oleh dia. Apalagi di dalam Alkitab itu dia bilang begini kepada murid-muridnya, masih banyak hal yang ingin sampaikan kepada kamu murid-murid, tapi kalau buku ini, mungkin dunia ini tidak akan sanggup untuk menampung segala sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada apapun itu, waktu dalam dunia atau sebelum itu, karena Yesus sendiri adalah YHWH itu sendiri. Bapa yang dikatakan dipanggil Bapa, atau Hashem dipanggil Adonai dipanggil oleh orang Yahudi itu di dalam perjanjian lama. Orang Yahudi panggil dia Bapa. Dialah YHWH atau empat huruf tetragrammaton itu. YHWH itu adalah Allah itu sendiri. Nah, Yesus yang adalah bentuk roh, Yesus adalah roh juga. Sama ketika Yesus naik kembali kepada Bapa, yang tadi ayat 42 Bapak terangkan begitu toh. Dia kembali kepada Bapa, keluar dan kembali. Di Alkitab selanjutnya menyatakan seperti itu, bahwa dia kembali kepada Bapa yang adalah roh. Dia kembali kepada wujud aslinya sebagai bukan sebagai Tuhan, dia adalah Tuhan, gitu loh. Demikian. Jadi kalau untuk membatasi dia sebagai nabi, saya pikir terlalu naif, karena banyak ayat Alkitab yang memvalidasi, melegitimasi bahwa dia itu adalah Tuhan. Tidak ada perbuatan manusia yang bisa menyamai perbuatannya. Demikian, kawan. Gurunda sudah kembali belum ya? Aku nggak enak soal ini. Sepertinya belum. Nanti kalau sudah kembali sampaikan aja Gurunda. Oke, baik. Berkali-kali sebagai untuk bahan wawasan dan pengetahuan juga dari pandangan Muslim. Sebagai informasi juga untuk Pak Will, saya selalu diawali dari versi ayat Al-Quran. Surah Al-Ma'idah ayat yang sama
di ayat 72-nya dikatakan bismillahirrahmanirrahim, laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu maryam wa qala al masihu ya bani Israila budullaha rabbi wa rabbakum innahu mayyusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Al-ayah. Di situ dikatakan bahwa ketika orang mengatakan Sang Pencipta langit dan bumi, Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa taala, mengatakan itu adalah Al-Masih putra Maryam, maka kategorinya orang itu telah menutup diri dari kebenaran, dia memilih jalan kesesatan. Alias dikatakan sebagai telah tertutuplah dia dari kebenaran, atau disebut sebagai kafaro. Nah, karena Al-Masih putra Maryam, dia mengatakan diutus untuk Bani Israel, memerintahkan agar menyembah Tuhan saja. Nah, itu salah satu poin yang dikabarkan di dalam Al-Quran. Nah, kembali kepada tadi Pak, cobalah Pak, kalau kita pakai dalil kita Bapak sendiri, kehebatan yang dilakukan oleh Yesus, semua kehebatan ya, kehebatan yang dilakukan oleh Yesus, mari kita buktikan. Di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22 di situ dikatakan, hai orang-orang Israel. Kalau Bapak nggak tergolong nih, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Nah, jadi Yesus itu hanya sebagai perantara melakukan keajaiban-keajaiban, mukjizat-mukjizat yang dilakukannya, menghidupkan yang mati, menyembuhkan yang buta, dan seterusnya. Apapun kehebatan dia, itu hanya sebagai perantara. Hakikatnya Tuhanlah yang melakukan. Kalau hakikat Tuhan yang melakukan, yang hebat di sini adalah Tuhannya. Sebagaimana juga ketika Tuhan memberikan Nabi Musa alaihissalam bisa melakukan mukjizat, bisa merubah tongkat menjadi ular, membelah lautan dan sebagainya. Yang hebat itu Tuhannya, dia itu hanya perantara gitu loh. Yang namanya juga perantara mengikuti sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhannya, karena dia sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Tuhannya, apa yang disampaikan oleh Tuhannya. Makanya dia itu sebagai manusia hanya melakukan perantara, melakukan mukjizat-mukjizat untuk menunjukkan kalau dia itu utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan. Nah, kembali lagi Pak, ketika kita membahas tentang kembali kepada Yesus, sebenarnya kita tidak menemukan sebuah kontradiksi pemahaman kalau dia itu adalah memang manusia utusan Tuhan. Coba ketika Anda katakan ya, yang tadi Anda sampaikan bahwa dia itu adalah Yod He Vav He itu sendiri, dia itu adalah Allah sendiri, kan nggak nyambung Pak. Ketika di dalam kitab Anda Matius 12 nomor 18, di situ dikatakan apa? Tuhan Elohim itu berfirman, lihatlah itulah hambaku yang kupilih, yang kukasihi. Yesus ternyata menurut Tuhan, menurut Elohim, menurut Bapa, menurut Yod He Vav He, dia itu adalah hambanya, hambaku. Bukan dia itu adalah Elohim itu sendiri, tetapi diseru oleh Tuhannya, dia itu adalah hambaku, kata Tuhannya. Maka ketika Anda katakan dia itu adalah Elohim itu sendiri, kan itu sedang memfitnah Yesus sebenarnya Pak. Ini mohon maaf loh, berdasarkan data. Karena data mengatakan kalau dia itu adalah hamba Tuhannya, bukan dia itu Tuhan itu sendiri. Jadi janganlah kita berusaha untuk memfitnah Yesusnya gitu Pak. Ini berdasarkan data kitab Anda. Makanya ketika tadi saya mengutip beberapa ayat Al-Quran versi kami sudah selesai finish. Kalau dia hamba Allah yang seperti tadi dikatakan, dia memerintahkan menyembah Tuhan saja, terbukti kitab ayatnya ada. Di dalam kitab Anda sendiri juga sama gitu loh.
Bahkan diseru oleh Elohim, oleh Tuhan, dia itu adalah hambanya. Makanya di KPR 3:13 dikatakan, Allah Abraham, Ishak dan Yakub adalah Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus. Yesus hamba Allah, dimuliakan oleh Allah. Kalau dia seorang hamba, berarti ada yang memuliakan dan ada yang dimuliakan, merujuk kepada esensi yang berbeda. Sebagaimana pernyataan Yesus yang tadi saya sampaikan, Pak, di Yohanes 5:26-27 itu jelas Elohim punya kehidupan sendiri, Yesus punya kehidupan sendiri. Kalau Yesus hidupnya karena diberi oleh Elohim itu sendiri. Begitu, Pak. Mungkin kalau nanti Bang Suma sudah standby, saya kembalikan. Silakan, Oke Pak. ya, sebelum Bang Suma balik, tidak apa-apa. Itu kan menurut Bapak menilai seperti itu. It's okay, nggak masalah buat kita-kita ya. Apalagi Kristen itu memandang bahwa toleransi adalah suatu perbedaan. Nggak masalah. Memaksakan sesuatu akidah kan pasti nggak akan masuk juga kan. Karena dari argumen Bapak menilai seperti itu, ya menurut Bapak cocok, ya nggak masalah. Yang saya katakan begini, Yesus itu disematkan dari banyak gelar. Apakah dia seorang hamba? Iya. Apakah dia seorang Tuhan? Iya. Kenapa? Karena Alkitab itu memvalidasi itu. Kita bisa baca di dalam Filipi 2 ayat. Coba kita baca ya. Tapi sebelum itu saya bawa ke ayat ini ke teman-teman. Di dalam Alkitab Efesus 1 ayat 17. Judulnya begini, bunyinya begini, dan meminta kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu, untuk mengenal dia dengan benar. Dia itu merujukannya kepada Yesus, ya toh? Rujukannya kepada Yesus, dia ini Yesus gitu loh. Nah, kita kembali kepada kenapa sih ada Alkitab yang mengatakan dia hamba, merujuk kepada Filipi 2 ayat 6, 7, 8. Di situ memang dia pada satu ketika dia menjadi sama dengan kita, jadi sama dengan manusia. Dia merendahkan diri atau berkenosis atau berinkarnasi. Inkarnasi itu dia punya artinya adalah roh yang menjadi nyata, inkarnasi, inkarne gitu. Filipi 2 ayat 6, 7 dan 8. Ini yang menjelaskan kenapa dia dipanggil hamba juga. Jadi kalau kemudian kami menganggap itu bahwa tidak masalah, karena memang Alkitab sudah menyatakan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, 7, melainkan telah mengosongkan dirinya itu Allah itu. Tapi konteksnya ini Allah ya, Allah menurut versi Alkitab atau Elohim, yang mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Bapak tadi mengatakan bahwa kita tidak boleh melebihkan atau mengurangi apa yang tertulis kan. Tidak boleh juga melebihi apa yang tertulis. Dan ayat 7 sudah jelas mengatakan di sana bahwa melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8, dan dalam keadaannya sebagai manusia, ingat, sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa seketika pada saat Yesus datang di dunia, dia tumbuh besar selama 33,5 tahun, dan 3,5 tahun dia mengabarkan Injil, menyatakan dia itu siapa, mengatakan anak itu siapa, bapak itu siapa kepada semua orang-orang yang mendengar pada saat itu, dan pesan itu sampai kepada kita semua bahwa pada suatu ketika Yesus yang adalah Allah itu mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya, mengambil rupa sebagai seorang manusia. Itu maksudnya hamba di sana, Pak Bang Alif. Jadi jangan nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa lah. Kita kan lagi diskusi data, Pak, bukan diskusi imannya. Kita diskusi data. Iman Anda silahkan tetap digenggam, nggak masalah. Iya, sama juga. Kebalikannya sama, Bang. Iya. Tapi izin tanggapi sedikit ya di sini ya, menarik.
izin. Pak, kalau terjemahan ini sudah benar, sebenarnya kita sudah paham, makanya jangan berlebihan. Mari kita simak. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Pak, saya izin tanya, kalau keilahiannya sudah kosong, dia masih ilahi atau bukan, Pak? Oke, baik. Pertanyaan yang bagus dan lagi booming sekarang ya antara Tritunggal dan Oneness dan JO. Kalau kemudian teman-teman ini hanya prolog saja ya kawan, bahwa teman-teman yang lain banyak bilang kamu tuh Oneness, kamu tuh apa JO. Itu kan doktrin ya, ataupun Tritunggal itu kan doktrin manusia. Saya mau jelaskan di sini bahwa ketika orang-orang menjelaskan doktrin atau konsep manusia dimasukkan ke dalam Alkitab untuk mencapai hermeneutikanya, ilmu hermeneutikanya atau tafsiran, artinya apa? Kata-kata itu tidak mampu dipahami, kemudian dia ambil paham dari luar untuk supaya apa yang harus dia mengerti dalam Alkitab itu bisa dia nalar sendiri. Artinya sesuatu paham dari luar dimasukkan ke dalam Alkitab supaya orang-orang itu pada saat itu mengerti bahwa oh maksudnya begini. Alkitab menjelaskan bahwa tubuh, jiwa dan roh kami adalah tiga, kami dan sebagainya itu merujuk kepada entitas yang lain. Nah saya ini ya tidak membawa doktrin itu kawan. Seperti Bang Suma pernah tadi sebut juga Tritunggal begini, saya tidak sampai di sana. Artinya begini, saya tidak membawa doktrin di sini. Saya kembali kepada Alkitab. Apa kata Alkitab? Nah, jadi begini, ketika dia mengosongkan dirinya di sini ya, Allah itu yang adalah roh itu yang datang sebagai manusia, dia adalah benar-benar Allah. Kenapa? Kalau kemudian dia jadi manusia, di Alkitab itu mengatakan bahwa semua manusia sudah berbuat dosa dan sudah kehilangan kemuliaan. Roma 6 ayat 23 atau 3:23 ya. Begitu. Jadi ada dalilnya bahwa kalau kemudian konsekuensinya Yesus jadi manusia, benar-benar jadi manusia seutuhnya, ya kan? Bahwa dia kehilangan kemuliaan, dia bukan Bapa lagi, bukan Allah lagi, tapi roh di dalam Yesus itu berkuasa atas dirinya. Jadi dia tetap Allah, cuman dia pada suatu saat dia mengosongkan, merendahkan dirinya, tapi dia tetap Allah itu sendiri. Bisa dipahami sampai di sana? Oke, mungkin saya hanya menjelaskan seperti itu. Siap. Akan sulit. Tapi begini Bang. Sulit memang. Iya. Begini, dasarnya kenapa saya harus ngomong begitu? Karena ada konsekuensi logisnya. Kalau dia datang sebagai manusia yang berbuat dosa, dia hanya menanggung dosa, bukan berbuat dosa kawan. Dia hanya menanggung dosa. Begini, ketika dia itu kembali kepada Bapa, dia bangkit itu dengan tubuh kemuliaannya itu, berarti dia berkuasa atas dirinya. Sementara kodrat manusia dia mati. Kalau kita mati pada saatnya kita mati, sel-sel dalam tubuh kita akan mati. Bukan Pak. Sebelum ke sana, jadi intinya ketika sudah kosong, apakah masih ada isinya Pak? Iya, dia adalah roh. Dia makanya begini Pak. Kan roh sudah itu, kosong Pak. Tadi kan Anda katakan roh itu ilahi. Nah, Ya kan? Tapi dia sama dengan manusia yang lain dan dia menjadi seorang hamba dan keilahiannya kosong. Kan pertanyaannya jadinya kalau keilahiannya kosong, kemanusiaannya full karena dia manusia sama serta yang lain, maka yang namanya kosong berarti ilahinya tidak ada Pak dalam diri Yesus. Bener nggak? tapi begini Bang, jadi kelihatannya kita tidak bagus. Paham-paham mengenai donatur itu, menurut kami itu memang sangat sesat buat kami. Itu buat kami ya. Terserah orang lain beranggapan, Yesus itu adalah ilahi dan dia ilahi, natur ilahi, dan kemudian dia adalah natur manusia. Menurut kami itu tidak tepat. Kenapa? Harus dipahami di sana bahwa kalau kemudian yang mati itu manusia, dia hanya datang sebagai manusia. Dia hanya datang sebagai manusia. Itu yang harus ditanamkan kepada pikiran kita, terutama kami yang Kristen ya. Mudah-mudahan ada Kristen yang mendengar di sini bahwa dia seketika itu hanya merendahkan diri dari statusnya seorang penguasa. Itu dia merendahkan diri supaya dia merasakan apa yang manusia rasakan ketika dia mengalami kematian. Tapi yang mati itu Tuhan. Kita bisa baca di dalam Wahyu 1 ayat 18.
supaya teman-teman di sini mungkin saya harus pakai dalil Alkitab supaya tidak apa ngalor ngidul kesannya seperti itu ya. Ya, ayat 18 gini, Bang. Dan yang hidup yang 18 ya, dan yang hidup dan aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan Siap. maut. Mungkin Ya. sebelum kembali ke Gurunda, ke Bang Zuma sudah kembali. Jadi gini Pak, ketika ada gelas ada air lalu dikosongkan airnya, maka gelas itu nggak ada airnya lagi, kosong dia. Sama seperti gelas-gelas yang lain, nggak ada isi. Nah, konsekuensi tadi Anda membawa Filipi 2 nomor 7, itu menandakan kalau ilahinya nggak ada, Yesus seutuhnya manusia. Karena sudah kosong, Tuhannya itu udah nggak ada. Udah nggak ada, dia sama seperti kita, seorang hamba. Nah, ilahi tetap ada pada posisinya, maka dia berseru sang ilahi itu kepada hamba, itulah hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Tapi ya nggak akan ketemu di bolak-balik penjelasannya seperti apapun. Kalau kosong tetap dikatakan isi, kecuali kosong ya isinya angin, itu beda cerita gitu. Mungkin Bang Juma sudah kembali, silakan. Ya, saya ambil data dulu ya teman-teman di dalam 1 Timotius 6 nomor 6 terkait dengan hakikat Tuhan nih, yang berbicara tentang hakikat Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak dapat didekati atau tidak dapat mati. Dialah satu-satunya yang tidak dapat mati. Dalam bahasa Yunani Athanasia. Siapa dia yang tidak dapat mati ini? Yesus kah? Bang Will. Dialah satu-satunya yang tidak dapat mati, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Ini siapa ini, Bang? Ya, sang penguasa itu, Elohim itu. Bukan Yesus kan? Elohim ya Yesus. Lah, Yesus dapat mati. Nah, dalam kemanusiaannya dia mati. Maka dari itulah dia Yesus bukan ilahi. Karena Yesus dapat mati, sementara yang diceritakan ini tidak dapat mati. Ada kronologinya Bang Suma. Apapun itu, yang namanya Tuhan, dialah yang menghidupkan, dialah yang mematikan. Yang dimatikan dan yang dihidupkan itu makhluk. Lanjutannya, tidak seorang pun yang pernah melihat dia. Yesus Kelihatan. itu dia. Makanya saya bilang, Yesus ini harus selalu merujuk ke perjanjian lama ketika berbicara mengenai Tuhan. Jadi kalau Yesus berbicara mengenai konsep pencipta langit dan bumi, hakikat tertinggi di antara semua yang ada, maka Yesus merujuk kepada perjanjian lama. Kalau Kristen beda. Kristen ketika berbicara mengenai Tuhan atau dewa mereka, maka selalu merujuk kepada perjanjian baru. Sehingga timpang antara ajaran Yesus dan ajaran Kristen. Sehingga Yesus mengatakan kepada orang yang ada di zamannya, waspada kepada penyamar-penyamar yang datang ngaku-ngaku pengikut, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala. Ini yang dimaksud, Bang. Ini yang dimaksud. Jadi kalau saudara saya ini mengatakan Yesus adalah Tuhan itu sendiri, dia adalah ini, tidak, sama sekali tidak. Yesus tidak mengizinkan itu untuk dikatakan. Kemudian dalil dalam Bible sendiri yang membantah itu. Dialah satu-satunya yang tidak dapat mati. Yesus dapat mati. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Yesus terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia. Yesus bukan hanya dilihat, bahkan dibunuh. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Siapa bilang Yesus bisa dilihat, bahkan dilahirkan, diceboin, dimandiin, ditetein. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Bagaimana dia mau kuasa? Wong menahan rasa lapar tak bisa, rasa ngantuk tak bisa. Bagaimana dia maha kuasa? Dan dia adalah makhluk. Inilah pentingnya kita berakal
untuk memisahkan antara hak dan yang batil, antara Khalik dan makhluk. Khalik pencipta tidak akan pernah menjadi ciptaan, ciptaan tidak akan pernah menjadi pencipta. Yang terjadi di Kristen ini adalah Kristen menciptakan Tuhannya sendiri. Tuhan itu pencipta, tapi saudara Kristen tidak mau kalah. Tuhan menciptakan sembahan sendiri berupa manusia dengan pola akal-akalan. Dialah menjadi ini. Habis itu yang teman-teman Kristen ambil data-data comot dari Perjanjian Baru untuk menguatkan sembahan orang Roma. Jadi ketika kemudian saudara-saudara Kristen saya di Nusantara ini mencoba untuk mendudukkan anak Maria menjadi Tuhan, ini sama dengan sedang membantu agama Romawi untuk dibenarkan. Tapi umat Islam kemudian membantah itu. Dengan demikian umat Islam ingin mendudukkan Tuhannya Yahudi pada porsi yang sesungguhnya. Ini yang perlu disadari, benar-benar harus disadari bahwa Kristen ada di hari ini itu berasal dari Roma. Roma sebelum mereka menjadi Kristen adalah agama pagan, di mana mereka secara turun-temurun nenek moyang mereka secara budaya, kepercayaan mereka adalah dewa nuzul menjelma inkarnasi teopani menjadi manusia. Bahkan ada yang menjadi hewan. Nah, apa ending dari kepercayaan mereka? Mereka percaya kepada roh-roh. Percaya kepada dewa, roh-roh. Makanya identik dengan teos. Teos sama dengan roh. Kalau Tuhan akontas. Nah, kalau dikatakan roh menjadi daging, roh menjadi manusia, baru cocok. Tapi kalau dikatakan Tuhan pencipta langit dan bumi menjadi manusia, ya tidak bisa, tidak ada akal sehat yang bisa menerima itu. Olehnya itu, Yesus bisa lolos kalau Yesus tidak dapat mati. Dalam arti kata duduk di 1 Timotius 6 nomor 6. Ini adalah syarat yang paling rendah yang harus Yesus lalui dulu, dan ternyata Yesus tidak bisa lolos di sini. 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak dapat mati, Atanasia, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Yesus sama sekali 1% pun tidak bisa lolos. Tapi sekali lagi saya katakan, ini ranah dialog. Silakan dengan saudara, dengan iman saudara. Lakum dinukum waliyadin. Silakan. Waliyadin ya. Oke, Iya. baik. Anda kemudian membawa premis bahwa kalau kemudian ciptaan tidak bisa pencipta tidak bisa menjadi ciptaan, itu benar. Dan saya akan mencoba membawa berangkat dari hal itu, dari narasi itu, untuk mencocokkan bahwa kenapa sih Yesus itu diberlakukan seperti itu oleh para muridnya gitu. Kenapa dia dipanggil guru dan Tuhan? Di dalam penjelasannya di Alkitab, Ibrani 2 ayat 9 dikatakan begini, tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Ini mengindikasikan bahwa dialah Allah yang adalah roh menjadi manusia. Betul kata Bang Suma tadi, nggak salah. Pencipta nggak boleh jadi ciptaan. Konsekuensinya kalau kemudian saya percaya bahwa saya ditebus oleh ciptaan, mendingan saya tidak jadi orang Kristen aja, jadi ateis aja Bang Suma. Jadi itu konsekuensi yang harus saya terima. Kalau kemudian dalam hal ini konteksnya Allah, Yesus itu bukan Tuhan, yang merendahkan diri jadi manusia, itu ya sama aja, saya tidak akan percaya. Tapi kalau dia merendahkan diri jadi manusia untuk menebus sesuai dengan Ibrani 2:9 ini, ya masuk akal Bang. Memang untuk menalar Alkitab itu tidak bisa pakai hikmat manusia. Untuk menalar Alkitab ya, kami harus meminta kepada Roh Kudus supaya mengerti bagaimana penjelasan di dalam Alkitab itu yang seolah-olah kontradiktif, tapi dia menjelaskan dirinya sendiri. Jadi seperti itu.
silakan Anda dengan narasi Anda, oke, no problem, karena tadi Waliyadin kan, terakhir Anda bilang begitu tuh. Ya seperti itu. Jadi kalau untuk lebih lanjut lagi, saya pikir ya kita tidak akan sama, akan ada tidak sepakat untuk tidak sepakat. Benar nggak Bang Suma? Iya betul Bang, betul. Sepakat untuk tidak sepakat, betul. Suara saya kedengaran kan? Oke, saya lanjut Bang ya. Jadi gini, kalau berbicara mengenai pencipta, dalam hal ini Khalik, berarti dia bukan makhluk. Yang namanya maha, itu berarti di atas daripada segalanya. Misalnya hidup. Kalau hidup, kadang mati, tanpa roh mati dia, itu hidup. Yesus posisinya hidup, cabut roh mati jadi bangkai dia. Yesus suci, kalau dia kena tersentuh pipis, maka dia najis. Di atas suci ada yang disebut maha suci. Kalau sudah maha suci berarti tidak bisa tersentuh yang najis. Hidup, kalau dia tidak ada roh mati. Maha hidup, dia tidak butuh roh untuk hidup. Yesus butuh roh untuk hidup, berarti dia tidak maha hidup. Dia bukan maha hidup. Kuasa, kalau dia lapar, kalau dia ngantuk, kalau dia lelah, habis kuasanya dia. Capek, lapar, ngantuk, tidur, mati, mampus, itu kuasa. Maha berarti maha kuasa. Kalau maha kuasa berarti sudah tidak tersentuh dimensi makhluk. Yang namanya Tuhan maha kuasa, kita ambil satu aja, maha kuasa, itu Tuhan. Yang disebut maha, dia tidak pernah lepas dari situ. Kalau dia turun sedikit, dia bukan maha, berarti dia masih status makhluk. Jadi kalau ada kemudian orang mengimani Tuhannya pernah mengosongkan diri, Tuhannya pernah melemahkan diri, Tuhannya itu bukan Tuhan, itu dewa, itu konsep dewa, bukan Tuhan, itu konsep dewa. Nah sekarang mari kita lihat Kejadian 18:14 atau Kejadian 28 nomor 3. Allah maha kuasa memberkati engkau, maha kuasa membuat engkau menjadi banyak sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Kejadian 35 nomor 11. Firman Allah kepadanya, akulah yang maha perkasa, akulah yang maha kuasa. Beranak cuculah dan bertambah banyak satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan menjadi daripadamu dan raja-raja akan berasal daripadamu. Lalu dia katakan lagi dalam Keluaran 6 nomor 3, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang maha kuasa dengan namaku, ya. Tetapi aku belum menyatakan diri. Aku menyatakan diri kepada Musa, sebab aku adalah Tuhan yang maha kuasa, maha dahsyat, maha kuasa dan seterusnya. Aku maha kuasa. Mazmur 115 nomor 3. Allah maha kuasa, ia melakukan apa yang dikehendaki, berkuasa atas segala sesuatunya. Jadi ketika kemudian Allah yang maha perkasa, Allah yang maha kuasa ini, Tuhan yang maha kuasa, masuk ke dalam ruang lingkup penganut ajaran paganisme, maka dimensi ini akan hilang. Seketika mereka akan membentuk yang maha kuasa ini setara dengan makhluk. Alam semesta ini kudu harus ada yang menjaga, dan yang menjaganya itu adalah sang maha penjaga itu, yang maha kuasa ini. Jadi kalau yang maha kuasa kemudian turun level jadi malaikat, hancur alam semesta. Kalau malaikat yang turun menjadi manusia tak masalah, masih ada sang kuasa. Tapi kalau yang maha kuasa menjadi manusia, lalu yang menjaga alam semesta siapa? Kan sudah jadi manusia. Tidak ada yang menjaga alam semesta lagi, sudah menjadi manusia dia. Makanya ketika dia menjadi manusia, kalau dia menjadi manusianya langsung dewasa masih bagus, langsung berjenggot, langsung berkumis, badannya berotot, kekar, itu masih mending, kayak Hercules. Tapi kalau dia jadi orok dulu, bahkan masuk ke janin dulu, di dalam dulu jadi embrio, ini apa? Konsep apa yang bisa membenarkan ini? Hanya akal-akalan dan iman saja. Tapi kalau logika sehat berdasarkan firman Tuhan yang ada di perjanjian lama, itu mustahil terjadi.
Tapi kalau kitabnya orang Roma yang kita bawa dalam hal ini perjanjian baru, ya sah-sah saja. Bagaimana mungkin alam semesta ini yang dijaga oleh hakikat yang maha kuasa, jadi bayi, jadi orok, jadi embrio. Seorang pilot terbang pesawat, begitu di atas, dalam keadaan di atas ketinggian 6.000 kaki, tiba-tiba berubah menjadi ayam pilotnya. Apa yang terjadi dengan pesawat tersebut? Siapa yang mau mengoperasionalkan kemudian, yang menyambungkan antara sistem satu dengan sistem lain? Pada saat mau mendarat, ayamnya tahu apa? Yang dia di mana-mana, penumpang jadi panik, ayamnya terbang kemana-mana. Kenapa kodratnya ayam ya gitu? Dia nggak bisa membaca rute, nggak bisa baca kemudian bagaimana menggunakan pesawat. Kenapa? Karena ayam, kodratnya ayam. Ini skala kecil cuman pesawat. Alam semesta ini apa dikira hanya bumi? Alam semesta ini, subhanallah, nggak bisa digambarkan. Ada miliaran planet. Tiba-tiba yang menguasainya, yang menjaganya, yang melestarikannya kemudian berubah jadi embrio. Berubah menjadi embrio, masuk ke dalam rahim manusia. Sementara 2 Tawarik 6 nomor 18, benarkah Tuhan akan diam di atas muka bumi bersama dengan manusia? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang menaungi seluruh langit pun tidak dapat memuat engkau. Masuk ke dalam perut manusia. Apa enggak timpang itu ajaran? Langit menaungi langit tidak bisa memuat Tuhan, tapi dalam perut Maria bisa memuat Tuhan. Kenapa demikian? Karena Tuhan rahim memuat Tuhan itu ada di Roma. Adanya di Roma, ajaran dewa-dewa. Tapi kalau di Yahudi, mustahile Tuhan pencipta langit dan bumi yang maha besar masuk ke dalam rahim manusia, mustahile. Makanya Kristen dan Yahudi tidak bisa menyatu, karena satu ajaran Roma, satunya ajaran para nabi. Sekali lagi saya katakan, silakan dengan iman saudara, la ikraha fiddin. Sembahlah Tuhan yang Anda anggap benar, insya Allah kami menyembah Tuhan yang kami anggap benar. Karena mustahil kemudian pencipta langit dan bumi ini menjadi embrio. Demikian. Masya Allah. Ya sebentar Pak Will ya, kita sapa dulu tamu yang baru datang. Pak Predikal, selamat sore. Ya, selamat sore. Iya ya. Selamat sore, Pak. Gores, assalamualaikum Bang Api. Silakan Pak Will dulu sebelum kita ganti narasumber, mungkin mau gantian ya. Silakan Pak Will. Ya, boleh gantian. Ya. Saya tidak sementara mengcounter apa kata-katanya Bang Suma, itu terserah kamu mau Bang Suma mau ngapa-ngapain dengan Alkitab kami, karena prinsip kami bahwa pemberitaan mengenai salib itu menjadi kebodohan bagi orang yang akan binasa. Oke, baik. Kalau kemudian embrio tadi saya sampai kemudian ya kemana-mana ya retorikanya. Tapi saya harus mengatakan di sini bahwa Yesaya 24, ya 44 ayat 24, beginilah firman Tuhan, penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan, akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu seorang diri. Ya kan? Hubungannya apa dengan Yesus? Yesus itu seorang diri juga, dialah penebus itu. Itu korelasinya, kawan. Jadi kalau kita bilang, kenapa kok Allah yang sang omnipresent, omnipotent itu nggak bisa jadi manusia? Siapa kita? Saya kan sudah bilang tadi dasar dalil saya adalah Ayub 11 ayat 7. Siapa kita yang mencoba memahami hakikat Allah? Siapa kita? Nggak bisa. Kita manusia yang penuh keterbatasan untuk mencoba mensistemikan Tuhan seperti apa, mencoba memahami Tuhan seperti apa, siapa kita. Tapi Alkitab jelas-jelas mengatakan bahwa dia mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya. Jadi hak prerogatif atau kekuasaan Tuhan bisa jadi apa saja. Ketika dia menjadi pencipta, hak prerogatifnya dia. Karena dalam rangka penebusan, itu aja sih. Dalam rangka penebusan. Kalau kita kemudian merujuk kepada manusia yang dia itu manusia, nggak bisa. Dia hanya datang sebagai sebatas manusia saja, manusia biasa. Itu untuk menggenapi janjinya bahwa dia akan menyelamatkan kita sesuai dengan yang saya baca tadi, Yesaya 44 ayat 24. Begitu kan? Iya, baik. Nah, ini lagi-lagi nih. Konsep benar-benar dari Roma ini.
Karena di dalam pemahaman Yesus sendiri tak ada konsep itu. Lalu kemudian saudara mengatakan membatasi Tuhan. Saya rasa yang membatasi Tuhan itu adalah dari pihak saudara saya. Tuhan Anda harus batasi menjadi embrio, menjadi bayi, menjadi anak-anak, menjadi remaja, dewasa, menjadi mayat. Anda yang membatasi Tuhan. Bukan saya. Justru saya mengatakan Tuhan itu tidak terbatas. Gak boleh dibatasi Tuhan itu. Dengan Anda mengatakan dia menjadi bayi, Anda membatasi Tuhan. Bagaimana bayi bisa menciptakan makhluk lain? Bagaimana bayi bisa kemudian menjadikan alam semesta ini terjaga? Dia sudah jadi bayi. Siapa yang membuatnya menjadi bayi tadi? Anda. Bukan saya. Jangan malah saya yang dituduh. Terus kemudian ada pernyataan penyaliban adalah kebodohan. Justru orang-orang yang percaya kepada penyaliban, mohon maaf, itu adalah ketululan kuadrat 1000 kuadrat. Karena kenapa? Orang yang disalib itu adalah orang terkutuk. Sementara Tuhan itu maha suci. Yesus sendiri maha suci. Yesus sendiri adalah hamba yang suci. Diterangkan dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 27 sampai 30. Yesus adalah hamba yang suci, kok mati terkutuk? Berarti ketululan. Yang mengimani salib itu sebagai keselamatan. Kenapa? Apapun yang melekat terhadap tragedi penyaliban, pasti itu adalah upaya setan. Jadi mengimani penyaliban adalah suatu ketululan yang nyata, 1000 kuadrat. Kenapa? Siapa yang menghendaki penyaliban itu terjadi? 1. Iblis. 2. Setan. 3. Jin Ifrit. 4. Semua makhluk yang kemudian ingkar kepada Tuhan. Mari kita buktikan. Izinkan saya membuktikan. Yesus berkata dalam Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu iblis? Apa tujuannya iblis merasuki Yudas? Agar supaya Yesus tidak disalibkan? Enggak mungkin. Apa tujuannya kemudian imam-imam kepala membuat tipu muslihat di dalam Matius 26 nomor 4? Supaya Yesus tidak dibunuh? Tidak mungkin. Apa tujuannya imam-imam kepala dan mahkamah agama melakukan tipu muslihat dengan kesaksian-kesaksian palsu? Agar Yesus disalibkan atau agar Yesus tidak disalibkan? Agar Yesus tidak disalibkan? Oh, tidak mungkin. Kenapa imam kepala, kenapa mahkamah agama, kenapa orang Farisi, kenapa ahli Taurat kemudian iri, dengki, bikin tipu muslihat, bikin kesaksian-kesaksian palsu? Karena pada diri mereka tidak ada iblis. Oh, tidak mungkin. Mereka iri, mereka cemburu, mereka terhasut, mereka bikin kemudian kejahatan, mereka sepakat membuat mufakat makar, mereka kemudian membuat kesaksian-kesaksian palsu, mereka membuat sepakat untuk menyelesaikan Yesus. Itu karena mereka kerasukan setan. Yudas mengkhianati Yesus karena kerasukan setan. Apa tujuan setan merasuki Yesus? Apa tujuan setan merasuki imam kepala mahkamah agama, orang Farisi dan ahli Taurat? Untuk membunuh Yesus. Bagaimana caranya membunuh Yesus? Disalibkan. Apa tujuannya Yesus disalibkan? Untuk mengaminkan, memuluskan keinginan siapa? Iblis atau Tuhan? Siapa yang menginginkan kemudian penyaliban? Tuhan atau iblis? Iblis. Jadi kalau Anda mengatakan penyaliban itu adalah suatu kebodohan, memang kebodohan bagi yang mengimaninya. Kenapa? 1. Camkan baik-baik. Yesus berkata di dalam Matius 12, angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda pun kecuali tanda Yunus. Sebab 3 hari 3 malam Yunus di perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam di perut bumi. Ini tanda apa? Tanda jahat, angkatan jahat. Lalu bagaimana caranya dia masuk ke dalam perut bumi? Diawali dengan penyaliban. Jadi penyaliban ini adalah tanda untuk angkatan jahat. Siapa yang mengimani itu?
Kristen. Berarti Kristen ini adalah angkatan jahat. Sederhana kok itu, Pak. Sederhana itu, Pak. Kalau polanya akal, bukan iman. Jadi 10 detik terakhir saya katakan, mustahil pencipta langit dan bumi ini bisa dibatasi oleh orang Kristen. Kalaupun orang Kristen berkongko-kongko dengan semua makhluk di atas muka bumi ini, setan, iblis, malaikat, kerubim, atau apapun itu, mereka berkongko-kongko untuk membatasi pencipta langit dan bumi agar menjadi embrio, agar menjadi bayi, itu tidak akan mungkin. Kenapa? Tuhan Maha Kuasa, tidak bisa dibatasi, apalagi mau dianggap menjadi mayat. Demikian, Pak. Silakan. Saya closing statement sekaligus mau turun. Iya, silakan. Juga ya. Bang Suma, ya terima kasih ya sudah sedikit. Iya. Saya tidak kemudian mengcounter Anda, tapi ada satu narasi di sini yang mengatakan bahwa Yesus itu Maha Suci. Benar, Anda sendiri mengatakannya. Yang Maha Suci Maaf tadi diralat itu, Pak. Maaf, Pak, diralat. Jangan di-framing, Pak. Ya, salah ngomong ya. Tapi Roh Kudus memang bekerja, Pak. Begini, kalau kemudian Anda bilang itu tidak mungkin, bagi Allah apa sih yang tidak mungkin? Apa sih yang tidak mungkin bagi Allah? Kalau kemudian kita mengatakan dia omnipotent, omnipresent, itu dia bisa apa saja. Itu kalau kemudian kita membatasi dia, kan sebenarnya membatasi kita, membatasi dia itu kita sendiri dengan pola pikir kita sendiri. Tapi Alkitab jelas-jelas menyatakan dia adalah satu-satunya juru selamat. Ya, sesuai dengan Yesaya 43 ayat 11. Kemudian di dalam 1 Timotius 16 ayat 1 ayat 1 Timotius 1 ayat 16 ya. Gini, dan sesungguhnya agunglah rahasia kita, dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, toh, dibenarkan dalam rupa roh yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Apakah cantiknya itu bentuk ya? Apakah kemudian kita kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah? Noise. Atas yang kosong. Bocor. Ya, apakah kemudian kita termasuk di dalam orang yang tidak mengenal Allah? Silakan kita menilai diri kita sendiri. Tapi endingnya saya mau bilang bahwa Yesus yang pada suatu ketika merendahkan diri dalam konsep penebusan itu tidak ada satu manusia pun yang bisa membatasi hal itu. Kalau kemudian itu kenapa dia harus jadi embrio dan sebagainya itu bukan kehendak manusia tapi kehendak Tuhan yang ingin kita selamat, Bang Suma. Ingin Tuhan Yesus datang sebagai manusia, mati dan dikuburkan, bangkit pada hari ketiga, masuk ke dalam maut itu untuk beritakan Injil kepada orang-orang di sana. Itu kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia. Kalau Anda bilang itu pelajaran dari Roma itu paham dari Roma dan sebagainya saya hanya kembali ke Alkitab. Apa kata Alkitab? Bahwa dia sedang menjelaskan kepada kita bahwa dialah satu-satunya Tuhan yang menyelamatkan kita. Di luar daripada dia, kita tidak selamat. Itu intinya. Terima kasih kepada teman-teman semua. Terima kasih host. Kita sudah dalam keadaan tertib semua untuk tidak ada saling menyerang satu sama lain. Dan terima kasih atas kesempatan ya. Saya mohon diri ya. Salam semuanya ya. Oke Pak, sebentar Pak. Kita mau ambil poinnya dulu. Jadi tadi hasil dialog kita sedikit dengan Bang Suma bahwa poin yang saya dapat dari Bang Suma sendiri bahwa penyaliban atas diri Yesus adalah keinginan iblis ya. Betul ya Bang Suma? Lalu sedikit Pak Will ya, sebelum Anda turun saya meminta klarifikasi bahwa Anda menyatakan yang ada di dalam rahim Bunda Maria itu adalah Tuhan, betul? Betul. Yang dilahirkan manusia bernama Bunda Maria adalah Tuhan, betul? Iya betul. Oke, jadi poinnya manusia melahirkan Tuhan, betul? Iya betul. Oke, silakan Anda menilai teman-teman yang ada di bawah ya. Oke, terima kasih Pak Will ya. Ya. Terima kasih ya semuanya ya, Bang Suma. Makasih. Ya, makasih Bang, makasih. Sehat terus. Oke, jadi saya ulang lagi. Makasih Pak Will ya.
Kesimpulan saya ulang lagi, menurut keyakinan Pak Wil, yang dilahirkan oleh Bunda Maria yang notabene adalah manusia adalah Tuhan. Oke, silakan Pak Periode Pak Pray. Mungkin ada tanggapan Oke, sedikit. oke. Silakan. Ya, oke. Saya hanya mau mencoba mengikuti tadi ya, karena saya masuk di tengah konsep ketuhanan ini ya. Jadi ini kan saya kira temannya ya, siapa Tuhan yang benar. Lagi di dalam kekristenan, apa yang disebut sebagai Tuhan itu sebenarnya itu bukan sebuah rekayasa, bukanlah sebuah ciptaan, tetapi bagi kami Allah itu hanya bisa dijelaskan sebagaimana Allah atau Dia menyatakan dirinya. Ketika Dia menyingkapkan dirinya, maka sedemikianlah kita bisa mengenal Dia. Bagaimana kita bisa mengenal Allah? Sebenarnya bagi kami ada yang disebut dengan wahyu umum, ada wahyu khusus. Wahyu umum itu dari semesta, dari tatanan, aturan, dan segala macam kita bisa bilang, oh berarti ada Tuhan. Tetapi itu bersifat umum dan tidak menyelamatkan. Tetapi ada yang disebut dengan wahyu khusus, dan wahyu khusus ini adalah melalui diri Yesus itu sendiri dan juga melalui Alkitab. Jadi dua hal ini adalah sebagai penyataan diri Allah kepada ciptaannya. Sehingga apapun yang kita terangkan, saya jelaskan, ketika kita berdasarkan biblikal atau kitab suci, yaitu sah-sah saja. Jadi jangan dianggap bahwa itu adalah agama pagan. Agama pagan itu kan baru kita sebutkan, mungkin tadi semacam tuduhan-tuduhan dari Roma dan segala macam. Zaman Yesus itu sampai dianggaplah zaman para rasuli, saya kira Roma itu justru menekan kekristenan, tidak memberikan sumbangsi seperti yang mungkin dianggap seperti Katolik Roma. Nah lagi, bagaimana konsep Tuhan? Berarti adalah sebagaimana Alkitab menyatakannya. Nah, bagaimana Alkitab menyatakannya? Sekali lagi ada kesenjangan yang harus kita pahami, dan mungkin kalaupun tidak bisa menerima berarti memaklumi atau memahami. Demikianlah pemahaman Kristen. Apa itu? Bahwa kekristenan sekali lagi agak berbeda pemahamannya dengan apa yang disebut dengan monoteisme, baik itu Muslim maupun Yahudi. Monoteisme Muslim dan Yahudi dengan kami berbeda. Apakah Kristen kami atau kami monoteisme? Yes, kami monoteisme. Kami bukan politeisme. Allah kami satu, tetapi yang kami sebut sebagai monoteisme adalah Tritunggal adanya. Sehingga ketika tidak memahami dengan istilah Tritunggal ini, kami seringkali dituduhkan bahwa kami monoteisme. Sehingga implikasinya begini. Kalau Allah itu sudah datang jadi bayi, jadi orok dalam kandungan, berarti seolah-olah surga itu sedang kosong, atau tatanan dunia ini sedang liar, sehingga akan amburadul karena kekosongan di surga atau kerendahan Allah yang menjadi manusia itu membuat ketakberdayaannya untuk mengatur, menjaga, memelihara semesta. Saya kira itu pemahaman yang salah. Jadi kami harus tegaskan bahwa Allahnya orang Kristen adalah Esa, tetapi dalam keesaannya adalah Tritunggal adanya. Saya kira itu, supaya nanti jangan dibawa narasi-narasi, oh ketika dia bayi kemudian berarti surga kosong. Itu pertama. Kedua, mungkin tadi kalau misalnya teman saya yang pertama mengatakan bahwa yang dikandung itu adalah Tuhan, yang dilahirkan itu adalah Tuhan. Saya kira pemahaman itu saya pikir berbahaya. Ya, saya kira berbahaya. Tetapi kalau kita menyebutnya yang dikandung itu siapa? Itu adalah Yesus. Yang dikandung adalah Yesus, yang dilahirkan itu siapa? Yesus. Kemudian yang berjalan-jalan dan yang hidup di zaman itu siapa itu? Yesus. Gitu kan? Kemudian yang lapar itu siapa? Yesus. Yang menangis itu siapa? Yesus. Kenapa saya mengatakan dengan objek Yesus? Supaya kita memahami siapa Yesus. Yesus itu adalah Sang Logos. Logos itu apa? Jadi Logos itu jelas bahwa Yohanes pasal yang pertama ayat pertama, keberadaannya di pra eksistensinya sebagai insan, sebagai manusia sudah dijelaskan. Dia adalah Allah. Jadi Allah ya, Allah itu dia yang disebut sebagai Allah, bereksistensi Allah, pasti dia tidak akan pernah mati, tetapi juga dia tidak akan pernah disebut tidak ada di dalam eksistensinya sebagai Allah. Jika dia pernah tidak menjadi Allah, itu bukan Allah. Tetapi kalau kita mau memahami konsep logos, dia adalah Allah di kekekalan, di batin
sesuatu yang tidak ada di belakang sampai di titik-titik saat kapanpun, dan termasuk dalam masa inkarnasi Kristus, dia adalah Allah, dan sampai di kekalan nanti dia adalah Allah. Sehingga logos itu jelas dia adalah Allah, tetapi menambahkan bagi dirinya aspek insani. Itulah Yesus yang akhirnya bisa lahir di dalam, atau harus memahaminya logos dengan konsep dia adalah Allah yang sempurna, tetapi dia juga memiliki sifat insani yang sempurna. Itu dulu dari saya. Makasih. Baik, baik, baik Pak. Poinnya didapat. Jadi sebelum ditanggapi Bang Suma, ada yang baru saya dapat ini, istilah wahyu apa tadi? Wahyu khusus dengan wahyu umum, ya. Setahu saya biasanya ada WC umum, kok ini ada wahyu umum lagi. Silakan Bang Suma, lanjut. Iya. Jadi saudara sedang mempermainkan dua peran dalam satu tubuh Anda, satu pribadi Anda. Berperan sebagai paganism dan berpegang sebagai manusia sehat. Bagus. Ketika Anda mengatakan logos sama dengan Allah. Allah di sini maksudnya theos ya, bukan kepada Allah. Theos ini roh. Logos adalah roh, roh adalah logos. Logos adalah roh, roh adalah logos. Yohanes 4 nomor 24. Theos itu adalah roh. Berarti logos ini adalah roh. Theos ini adalah roh, roh ini adalah logos. Logos sama dengan theos, theos sama dengan logos. Roh telah menjadi daging, bukan menambahkan. Jadi jangan Anda yang menambahkan. Tidak menambahkan, tetapi yang tadinya roh menjadikan dirinya berubah wujud menjadi daging. Pada mulanya adalah logos, logos itu bersama-sama dengan roh, roh itu adalah logos, logos itu adalah roh, roh itu adalah logos itu sendiri. Nah, si roh menjadi daging, jadilah Yesus. Inilah Tuhan Anda nih. Apakah ini bisa disifati ajaran tauhid? Tak bisa. Disifati ajaran para nabi? Tak bisa juga. Bagaimana dengan ajaran Yesus? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Nah, berarti kena dong. Kalau Yesus itu bukan theos. Yesus itu ciptaan. Kenapa dia ciptaan? Karena dia ada bukan dari kehendaknya sendiri. Bang Suma ada bukan dari kehendak Bang Suma sendiri. Saudara Predi ada bukan karena kehendak Bang Predi ada. Segala sesuatu yang diciptakan bukan atas kehendak dia ada. Yesus pun demikian. Aku datang bukan atas kehendakku. Artinya Yesus ciptaan. Ini baru logika sehat. Kalau yang tadi itu paganism. Tuhan, siapa yang makan? Yesus. Siapa yang minum? Yesus. Siapa yang tidur? Yesus. Siapa yang siapa yang mati? Yesus. Lah memang Yesus namanya Yesus, tapi dia manusia, hakikatnya manusia, makanya dia demikian. Tuhan tidak bisa seperti itu, kecuali agama pagan yang konsepnya penganut ajaran dewa-dewa. Dewanya menjadi binatang boleh, dewanya menjadi manusia boleh, dewa menjadi dewa perempuan boleh, binatang boleh. Itu di dalam ajaran paganism. Tapi ajarannya Yesus jelas. Yohanes 8:42, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Kamu pergi atas kehendakmu sendiri. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku datang dari atas, keluar dari bawah. Nah, inilah dia nih. Tapi ini maksudnya tadi ada cakep lagi baru ini istilahnya. Wahyu khusus, wahyu umum. Maksudnya apa nih? Itulah tadi wahyu khusus itu maksudnya ucapan-ucapan Yesus. Wahyu umum konsep pemikiran sendiri. Nah, kembali kepada tema kita, Yesus. Ketika Tuhan menambahkan sesuatu pada dirinya, ya, itu berarti sebelum menambahkan dia punya kekurangan. Karena masih butuh penambahan. Ibaratkan daging, harus ada daging menumpang.
tumor jadinya nanti. Jadi ketika saudara mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah, adalah Theos, adalah Logos, dan Anda mengatakan Tuhan Anda itu satu, yang adalah roh. Ingat, roh tadi sudah berubah menjadi daging. Sekarang ketika Tuhan Anda yang adalah roh menjadi daging, pertanyaan saya, siapa yang meniupkan roh ini, daging ini, roh, supaya dia hidup? Silakan. Oke, baik. Ya, lagi bahwa apa yang dinyatakan oleh Bang Zuma adalah sebagai pemaksaan narasi, tapi jelasnya bahwa pemahaman Kristen Ortodoks, artinya pemahaman Kristen Ortodoks itu yang sudah dipahami dari mereka-mereka yang menyaksikan Yesus. Kemudian pemahaman itu turun-turun yang melalui saksi-saksi mata sampai ke hari ini adalah memahami Yesus yang sedemikian. Kalaupun Bang Zuma menolak itu, saya kira itu adalah pemahaman yang dibawa dari tahun 2024. Nah, kembali lagi, apa yang disebut dengan wahyu umum, apa yang disebut wahyu khusus. Saya kasih contoh. Saya kira ketika kita mau mengenal bagaimana hakikat Allah itu, sebut saja kita untuk berhadapan dengan kelompok ateis. Bagaimana kita bisa membuktikan Allah itu ada? Ketika mereka tidak percaya ke kitab suci atau Allah manapun, kita hanya bisa membicarakannya dari wahyu umum. Contoh, wahyu umum itu adalah bagaimana matahari ada, bagaimana bumi itu ada. Itu namanya wahyu umum. Dan di dalam Roma pasal yang pertama itu pernah bahwa ketika melihat semesta ini, melihat keteraturan semesta ini, orang tahu bahwa ada yang mengatur, ada yang menatanya. Itu yang disebut wahyu umum. Itu tidak perlu harus menjadi Kristen dalam pemahaman kami untuk mengenal itu, mengerti itu. Umum pun tahu. Nah, tetapi yang disebut dengan wahyu khusus itu adalah pemahaman bagaimana kita bisa mengenal Allah yang bisa menuntun kita sampai kepada kebenaran, sampai kepada titik penyelamatan itu. Tidak lain dan bukan tidak adalah melalui Yesus Kristus dan melalui Alkitab. Itu yang disebut wahyu khusus. Jadi orang bisa sadar Allah itu ada tanpa Alkitab, tanpa menjadi orang Kristen. Tetapi untuk bisa sampai kepada titik penyelamatan, titik kesadaran akan dosa, dan kemudian masuk ke dalam aspek mendapatkan kehidupan kekal, ia harus mengenal Alkitab, harus tahu Alkitab, dan sampai pada titik mengenal Yesus. Saya kira itu untuk wahyu umum, wahyu khusus. Walaupun itu berupa pemahaman yang baru, ya silakan saja. Nah, kemudian bagaimana tadi pertanyaan Bang Zuma, ya, kok bisa ada di dalam rahim Maria, kok ada benih di sana? Ya, kita tahu bahwa di dalam perjanjian lama, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 itu, bahwa penebusan, penyelamatan itu adalah inisiatif Allah itu sendiri. Dia yang menyatakannya, bukan manusia dan bukan iblis, tetapi Allah yang berinisiatif bahwa akan ada penebusan. Dan ternyata penebusan itu adalah melalui benih, ya, benih dari seorang perempuan. Maka adalah sebuah keunikan yang tidak pernah ada di muka bumi ini, bahwa ada seorang manusia yang bukan karena dari sang laki-laki atau bukan karena hubungan biologis. Di dalam Matius pasal yang pertama 18 itu jelas yang membangun keinsanian yang ada di dalam rahim Maria itu adalah dari satu unsur, itulah Roh Kudus. Dan di dalam Lukas pasal yang pertama pun adalah menjadi sebuah pertanyaan logis dari seorang manusia yang diwakili oleh Maria. Dia berkata, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Sebab aku belum pernah dijamah oleh seorang laki-laki. Artinya tidak pernah disentuh, apalagi sampai berhubungan badan. Tapi kok ada satu yang disebut di dalam rahimnya, bahwa ada di sana Yesus, ya, atau embrio, saya sebutlah janin Yesus itu, bahwa ia mengandung, ya, Yesus itu. Maria sudah mengatakan bagaimana hal itu mungkin terjadi. Dan malaikat menyampaikan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi ada satu yang terjadi di dalam diri Yesus sebagai hal yang unik. Bukan dari pertemuan antara sperma dan sel telur, tetapi murni itu adalah dari Roh Kudus. Nah,
Itu adalah pribadi kedua dari Tritunggal. Itulah Yesus itu. Kenapa harus menjadi demikian? Kenapa tidak mendadak jadi Hercules, jadi perkasa, jadi mungkin yang bisa dikatakan seperti tokoh-tokoh legenda mitos mitologi Yunani? Bisa saja. Tetapi kenapa tidak mengambil jalan itu? Sebab Yesus mau menyatakan bahwa dia harus sama, ya, bahwa Allah pribadi kedua dari Tritunggal itu untuk menjadi penyelamat, dia harus sama dengan yang diselamatkan. Kenapa? Sebab konsekuensi dosa yang dialami oleh manusia adalah bahwa manusia harus mati, maka hukuman itu harus jatuh kepada manusia. Nah, itu sebabnya di dalam Mazmur pasal 49 ayat yang ke-9 dan 10 itu tidak bisa seorang manusia pun untuk menyelamatkan dirinya, sebab terlalu besar, terlalu berat konsekuensi dan tuntutan dari dosa itu. Maka yang harus hadir adalah Allah sendiri dan harus mengambil rupa manusia yang akan ditebus itu. Dia menjadi manusia, dan untuk menunjukkan bahwa dia adalah manusia yang sama dengan kita, mengalami segala sesuatu kecuali dalam hal dosa itu, maka dia harus lahir mulai dari embrio, janin, kemudian sampai ke bayi, lahir bayi, kemudian sampai besar dan mati. Jadi itu adalah proses alamiah yang harus dialami Yesus sebagai pribadi kedua dari Tritunggal. Dan saya pikir tidak ada hal yang terlalu sulit untuk melakukan hal itu, sebab di dalam perjanjian lama pun pernah ada yang kami sebut sebagai teofani atau Allah yang mengambil rupa manusia yang pernah beberapa kali di dalam kasus-kasus dalam perjanjian lama. Itu bisa saja, tetapi itu tidak untuk penebusan. Itu hanyalah sebagai untuk menyatakan diri, menjumpai ke objeknya. Tapi kali ini Allah dalam rupa Yesus itu harus menjadi manusia untuk bisa menyentuh konsekuensi dosa, penebusan yang sempurna. Oke, makasih. Baik Pak Wahyu ya. Pak Wahyu, sorry Pak Prat ya. Silakan Bang Suma, lanjut. Iya, tolong jelaskan ke saya, tapi jangan terlalu panjang. Di mana kehendak Bapak agar Yesus itu mati untuk menebus dosa manusia? Sekali lagi saya katakan, di mana kehendak Bapa, di mana kehendak Allah agar manusia datang untuk menebus dosa-dosa orang Romawi? Contoh, sebelum Yesus lahir, sebelum Yesus kemudian dibunuh, ada seorang Roma memperkosa saudara kandungnya sendiri yang lagi hamil. Lalu kemudian ditusuknya lah rahim saudaranya tersebut, tembus ke anaknya di dalam, mate. Tidak puas dengan itu, ditebaslah lagi kakak saudara perempuannya ini karena teriak-teriak. Datanglah ibunya dari belakang melerai, jangan kau bunuh, itu adalah kakakmu sendiri. Ditebas pula ibu kandungnya, mate juga. Datang lagi bapaknya juga minta supaya jangan, ditebas juga, lihat, mate juga. Begitu Yesus datang, dosanya orang tersebut membunuh ponakannya, kakaknya, kedua orang tuanya, itu ditebus oleh Yesus. Saya minta dalilnya, Bang. Di mana Tuhan mengatakan bahwa ini Yesus diutus untuk menebus dosa-dosa seperti ini, dosa manusia seperti ini, ditebus dengan mengorbankan dirinya sendiri di atas salib. Silakan. Oke, saya pikir adalah ayat yang begitu terang dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Allah itu di dalam karakter dasarnya, meskipun manusia jatuh ke dalam dosa, Allah begitu membenci dan harus menghukum. Yang saya minta yang jadi tumbal, Bang, ini mohon maaf, yang saya minta, ini kan percaya. Ini kan bagi setiap orang yang percaya, bukan bagi setiap orang yang menyalib. Yang saya minta, di mana dalilnya bahwa dosa-dosa seperti ini Tuhan hapuskan melalui pembunuhan terhadap Yesus yang dikasihi.
Silakan. Oke, baik. Tapi jelas saya akan Yohanes 3:16 lalu akan saya bergeser ke ayat yang lain. Yohanes 3:16 kembali saya katakan, coba diperhatikan kata-kata yang ada di situ yang dimulai dengan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, ya. Jadi kasih itu sebagai dasar, lalu oleh karena kasih itu maka kata sehingga mempertegas tindakan yang berikutnya akibat dari kasih itu, lalu mengaruniakan anaknya. Jadi saya pikir itu adalah bagian dari apa yang ditanyakan Bang Zuma. Nah, lanjut. Di dalam Yesaya pasal 53 pun sangat jelas bagaimana derita seorang hamba itu, bahwa memang akan ada seorang hamba yang akan menderita dan yang akan akhirnya mengalami aniaya dan segala macam, dan kemudian ia akan terbunuh. Tetapi semuanya itu adalah karena penebusan. Demi penebusan, tulah itu ditimpakan, tulah itu dari Allah, sebuah konsekuensi dari sebuah kejahatan atau salah manusia, lalu tulah itu akan ditimpakan kepada sang hamba itu, ya, dan hamba itu akan menderita. Jadi apa yang dialami oleh sang hamba itu adalah sebagai konsekuensi dari dosa, dari penghukuman akan dosa itu. Oke. Saya 53. Oke. Oke, baik. Jadi Tuhan sudah merencanakan pembunuhan si ibu, si ayah, si saudara, karena sudah merancang adanya penebusan dari Yesaya yang kitab sudah jauh. Begitu maksudnya. Jadi Tuhan sudah merancang ini sehingga orang-orang termasuk yang membunuh ibunya, membunuh anaknya sendiri dan seterusnya, itu sudah dirancang semuanya sampai harus ngais-ngais ke Yesaya 53 itu. Padahal kalau saudara ini melepaskan cangkang Roma, itu tidak akan pernah Anda bisa ucapkan. Anda malu mengatakan itu. Malu. Kita lihat Yohanes 3 nomor 16. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga ia mengeruniakan hambanya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Percaya. Bagaimana poin percayanya? Di dalam Matius 17 nomor 5, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Berarti Yesus yang harus didengarkan, bukan Anda. Yesus di dalam Matius 19 ketika ditanya, "Guru, bagaimana caranya saya bisa masuk surga?" Yesus mengatakan, "Jangan kau membunuh." Lah tadi seorang anak membunuh saudaranya, membunuh kedua orang tuanya, bahkan membunuh janin. Ini apa polanya yang bisa menyelamatkan dia? Tiba-tiba, oh Yesus harus mati di atas tiang salib. Percaya dia. Apa hubungannya? Bahkan kalau kita lihat Matius 17 nomor 5, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Nah, anak yang dikasihi, hamba yang dikasihi, menurut perjanjian lama, ini diapain? Dibunuh. Anak yang dikasihi ini harus dibunuh gitu. Anaknya yang dikasihi harus dibunuh. Mana dalilnya? Inilah anakku yang kukasihi, aku bunuh demi dosa-dosa kalian. Mana? Yang kita cari itu. Kenapa? Karena satu, Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Nah sekarang anak tadi membunuh, orang tuanya orang benar tapi dibunuh. Yesus orang benar, Yesus orang dikasihi, dibunuh juga. Jadi konsep pembenarannya mana? Dosa waris itu mana? Bahwa dosa-dosa orang Kristen, orang Roma ini ditebus dengan membunuh orang di atas tiang salib, itu konsepnya dari mana? Ini yang kita minta. Anda masuk ke Yesaya 53. Di situ tidak ada orang Roma di situ, Bang. Yesaya 53 itu bercerita tentang orang Yahudi, Israel, penderitaan mereka ketika mereka di masa pembuangan. Kita di situ bukan orang Kristen, kita di situ Bani Yakob. Jangan diambil-ambil datanya orang. Yang kita minta sekarang ini yang tegas, bahwa Tuhannya Kristen datang ke dunia menjadi bayi untuk menebus dosa orang Kristen. Apa pola yang
orang Kristen bisa jadikan sebagai acuan? Mana dalilnya? Kenapa? Karena di ajaran Yesus, imamat 1 nomor 2 sampaikan kepada orang Israel, apabila mereka ingin mempersembahkan korban tebusan kepada Elohim, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak dari domba, kambing, sapi, lembu. Mana manusia? Sedangkan yang mempersembahkan manusia itu hanya dewa Molok. Nah sekarang tolong, sekali lagi saya pertanyakan, sekali lagi, tolong tunjukkan di mana kehendak Bapa membunuh orang yang suci demi untuk menghapuskan dosa-dosa laknatullah yang membunuh ibu dan bapaknya tadi. Silakan. Sekali lagi saya mengulang bahwa apa yang ada di dalam diri Yesus, baik dari kelahirannya, kemudian bagaimana dia di dalam proses kehidupan, ucapan dan karyanya sampai kematian kebangkitannya, Yesus berani mengklaim bahwa dirinya adalah menggenapkan apa yang ada di dalam perjanjian lama, apa yang dinubuatkan. Artinya begini, sekali lagi, mungkin saya pesankan, jangan menganggap bahwa Kristen masuk ke dalam kitab perjanjian lama adalah sebagai mencuri kitab, memaksakan. Tidak. Baik pengajaran Yesus sendiri maupun para rasul dan semua penulis-penulis perjanjian baru maksud saya, bahwa mereka selalu melihat bahwa apa yang dinyatakan di dalam perjanjian lama, mereka kutip. Mereka lihat itu sebagai sebuah nubuat dan kemudian penggenapannya ada dalam diri Yesus. Artinya begini, poin saya bahwa perjanjian baru termasuk gereja adalah sebagai yang termasuk memiliki, mewarisi dan memegang kitab perjanjian lama. Sehingga ketika sebut tadi Yesaya pasal 53 itu orang Yahudi. Yes, itu disampaikan oleh jauh yang disebutkan. Mohon diperhatikan, ketika memahami Alkitab harus diperhatikan kitab itu ditulis kepada siapa, untuk siapa. Nah, mungkin itu hal yang baru lagi ketika memahami kata kepada dan untuk. Nah, bagi kami sekali lagi saya jelaskan soal kitab suci. Kitab suci itu ditulis di zaman mereka oleh mereka untuk kepentingan mereka. Sekali lagi kepada mereka. Tetapi kitab suci itu karena memang dirancang atau diilhami oleh Allah atau Roh Kudus, itu juga untuk Kristen. Jadi Yesaya pasal 53 itu adalah kepada orang Yahudi, tetapi pada akhirnya itu adalah untuk gereja, untuk orang-orang percaya, dan itulah yang digenapi oleh Yesus. Saya kira bukanlah sebuah pemaksaan sekali lagi bahwa apabila Yesus itu mati menderita padahal bukan karena dosanya, sampai di pengadilan pun dia tidak terbukti dia bersalah, dia berdosa, kecuali tuduhan yang karena dosa, bukan karena dosanya dia, karena penyakit kita. Yesaya sebutkan sebagai konsep dasar penobatan di dalam perjanjian lama. Saya kira itu. Iya. Mungkin ada yang terlewat, boleh diingatkan saya. Jadi tidak ada yang terlewat tapi tidak ada yang terjawab. Jadi gini, sekali lagi saya katakan, sebelum Anda membaca Yesaya 53, Anda harus baca dari 52 biar nggak malu-maluin, Bang. Ini bercerita tentang Yerusalem, cerita keadaan Bani Israel. Kalau Anda ingin belajar tentang Kristen, tentang Yesus, tentang penggenapan, baca Yohanes 11 nomor 45 sampai 57 biar tidak ditertawakan Yahudi. Jadi kalau Anda ingin menubuat tentang kematian Yesus, lihat di dalam Yohanes 11. Di Yohanes 11 terang sekali dikatakan bahwasanya mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus. Sebelum membunuh Yesus, mereka bikin nubuat dulu. Siapa mereka ini? Orang Taurat, orang ahli Taurat. Siapa ahli Taurat ini? Ahli Taurat ini adalah
orang yang kemudian pemilik daripada siapa? Pemilik siapa? Pemilik Yesaya 53. Kalau pemilik Yesaya 53 bikin nubuatan baru, lalu bagaimana mungkin kemudian Anda menjadikan Yesaya 53 ini sebagai dasar? Saya bacakan ya. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar. Imam besar ini bukan pendeta, bukan ecek-ecek, bukan kaleng-kaleng. Imam besar pada tahun itu berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf. Lebih berguna bagimu jika satu orang Yesus mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita binasa. Ini satu orang Yesus mati untuk bangsa kita, bukan untuk orang Kristen, bangsa Yahudi. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar, bukan pendeta, bukan ecek-ecek ini, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu. Kayafas bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Oke? Yesus untuk mati untuk bangsa itu. Tunggu, sabar. Apa tujuan Yesus mati? Dikatakan, apabila kita membiarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan kalau itu terjadi, orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Supaya tempat suci kita dan bangsa kita tidak dirampas oleh Roma, maka lebih baik kita matikan satu orang Yesus. Jadi Yesus dimatikan, dibunuh itu untuk supaya tempat suci Yahudi dan bangsa Yahudi tidak dirampas oleh Romawi. Tak ada hubungannya dengan Kristen, Pak. Ayo lanjut. Ingat tadi ya, Baik. Anda belum bisa menunjukkan bagaimana kemudian Tuhan memberikan legitimasi pembunuhan terhadap orang suci demi menghapus dosa-dosa orang Roma Yunani penyembah dewa. Silakan. Oke, baik. Ya, Bang Zuma, terima atau tidak soal Yesaya pasal 53 adalah juga sebagai penggenapan atau sebagai nubuat terhadap diri Yesus. Sebab klaim Yesus sampai pada akhirnya di Lukas pasal 24 itu bahwa ada yang disebut Mesias yang menderita, dan itu sudah dinyatakan oleh para nabi. Yesus sendiri yang mengklaim itu, maka jelas itu adalah bagi diri Yesus. Entahkah dalam konsep itu misalnya kita mau katakan belum ada Kristen, tidak apa-apa, tapi jelas Yesus mengklaim bahwa penggenapan dari Yesaya 53 adalah bagi dirinya. Oke, itu dulu. Kemudian saya lupa pertanyaan apa lagi. Kemudian soal apa ya? Saya lupa. Mungkin Bang Zuma ada apa lagi? Saya harus jawab. Itu ini Bang, tentang firman Tuhan yang terkait dengan ini, dosa orang-orang itu ditebus dengan membunuh orang yang suci, itu di mana dalilnya? Membunuh manusia untuk menghapus dosa itu di mana? Ya, jadi begini, lagi apa yang dikatakan di dalam konsekuensi dosa mungkin ini berbeda atau sama dengan agama lain, saya tidak tahu. Tetapi saya katakan dulu yang di Kristen, bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusianya yang harus mati. Di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-16, 17 itu sudah jelas, jangan kamu makan buah pohon pengetahuan itu, sebab sekali-kali kamu makan pasti kamu akan mati. Nah, pasti kamu akan mati. Jadi kematian itu jelas, setelah mereka lakukan itu mereka mati. Dalam kematian yang pertama adalah kematian rohani, kematian kedua adalah kematian jasmani, ya. Dan akhirnya itu adalah sebagai sebuah konsekuensi dosa, ya. Yesus, baik perjanjian lama pun, dan Yesus pernah ulang itu kembali di dalam kitab Yohanes, bahwa kamu akan mati, kamu akan binasa karena dosamu. Itu ada. Ya, jadi artinya konsekuensi dosa itu ada di dalam perjanjian lama maupun di dalam ajaran Yesus sendiri, lebih-lebih nanti diterangkan di dalam ayat-ayat Paulus atau ayat PB lainnya. Nah, jadi kematian sebagai konsekuensi dosa adalah sesuatu yang pasti, dan ternyata Allah begitu mengasihi manusia, maka yang harus menjadi penebus harus sama dengan yang ditebusnya.
Bisa saja Allah menggantikan dengan cara yang lain, tetapi kan tidak memadai. Kata yang dipakai di dalam Mazmur pasal 49 itu tidak ada yang memadai. Terlalu tinggi tuntutannya. Maka yang harus ada adalah manusia yang sempurna. Sebab di satu sisi kematian itu adalah sebagai konsekuensi dosa, tetapi di sisi yang lain itu harus menjadi penebus, mengganti. Ya, jadi yang ditebus itu adalah orang berdosa dan tebusannya haruslah orang suci. Siapa Dalilnya yang mana, suci? Pak? Dalil. Dalil mana, Pak? Loh, tadi Anda bernarasi panjang lebar. Ini Abang pikir kami anak SD, anak TK gitu. Kami minta dalil. Kami senyum-senyum. Abang cerita ke sana kemari, kami senyum. Yang kami tunggu dalil. Ingat. Oke, kan tadi Tunggu, sabar. Tunggu. Sudah 2000 tahun tentang penyaliban itu terjadi. Tak ada satupun orang Yahudi yang menjual ajaran itu kemana-mana. Yang mengajarkan tentang nebus dosa pakai darah manusia itu hanya orang Barat yang datang ke Nusantara. Sadari itu. Belanda, Portugis, Jerman yang datang ke Indonesia ngajarin itu terimanya dari Roma. Yang kita minta ini dalil. Kalau orang Yahudi nggak mungkin. Sekarang dalil yang kita butuh bahwa pencipta langit dan bumi menghapuskan dosa manusia dengan mempersembahkan darah manusia di atas tiang salib sebagai korban. Dalilnya yang kita butuh. Silakan. Oke, baik. Saya kira begini, sampai kapanpun selama orang Yahudi tidak menerima Yesus sebagai Mesias, mereka tidak akan pernah percaya dan menerima itu. Tetapi begini, bahwa kekristenan dan termasuk saya pakai ya, termasuk kita. Saya kira kita punya kesamaan, Bang Zuma. Kristen dan Muslim punya kesamaan. Siapa Yesus itu? Bahwa dia adalah Mesias. Ya, bahwa dia adalah Mesias. Entah nanti bagaimana karya kemesiasan Yesus dan efek dari situ kita berbeda. Tetapi soal kemesiasan Yesus begini, bisa menerima itu dan kenapa menerima yang menerima Bapak, kami butuh dalil. ya enggak. Pak, dalil. Tapi soal Yesus Dalil, Pak. Pak. Kami butuh dalil, Pak. yang mana di dalam Loh, kan dalilnya gini loh, Pak. Contoh. Tak kasih dalil. Imamat 1 Iya, nomor iya. 2. Tunggu, saya kasih dalil. Berbicaralah kepada orang Israel. Katakanlah kepada mereka, apabila seseorang di antara mereka hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan Elohim, haruslah persembahannya itu yang kamu persembahkan dari ternak hewan, domba, kambing, sapi, lembu. Nah, kami minta mana dalilnya? Katakanlah kepada orang Roma Yunani, apabila ingin mereka itu dosa-dosanya dihapuskan, katakan kepada mereka untuk mempersembahkan anak manusia yang suci di atas tiang salib. Itu yang kita butuh dalilnya, Pak. Silakan. Oke, baik. Ya. Ya, jelas. Saya mulai dari akarnya di dalam di dalam Kejadian pasal 3:15 bahwa benih perempuan itu dari sana nanti penebusan itu. Ya, kemudian konsep upaya manusia untuk menutupi aurat rasa malu mereka melalui daun-daun akhirnya tidak memadai. Nah, lalu ternyata Kejadian pasal 3 ayat 19-an itu ya, bahwa ternyata itu harus melalui korban, ada kulit binatang ya. Nah, kemudian ini terus mengerucut kepada sistem korban yang akhirnya dilembagakan oleh Musa, baik itu di dalam kitab Keluaran, baik itu di dalam kitab Imamat. Jelas bahwa di sana ada korban. Salah satu yang sangat penting adalah konsep anak domba Paskah.
itu anak domba Paskah sebagai yang mentipologikan sang penebus di depan, bahwa itu harus dikorbankan dan darahnya itu harus dihapuskan ya, ditabur apa namanya itu ya, dihapus kayak dicat ya, harus disulakan di sana di atas tiang pintu sehingga malaikat maut itu lewat. Dan ternyata itulah Paskah yang harus dirayakan oleh Israel. Dan ternyata anak domba Paskah itu disebutkan bagi Yesus baik di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat 29-an itu, bahwa ternyata Yesuslah sang anak domba Allah itu. Jadi apa yang dilakoni oleh Yesus sebagai yang menjadi mati korban penebusan itu bukanlah berjalan tanpa nubuat atau sebagai sebuah penggenapan. Sorry Pak, sekali lagi sorry. Bapak menghabiskan waktu kami. Yang kami minta itu dalil. Loh, kan saya kasih ayat Bang. Lah, mana dalilnya Tuhan memerintahkan orang Roma mempersembahkan kemudian manusia untuk nebus dosa. Selayaknya Tuhan mempersembahkan kemudian perintah kepada Israel. Berbicara kepada orang Israel, katakan kepada mereka, apabila seorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kau persembahkan itu dari ternak, yaitu lembu, sapi, kambing, domba. Nah, sementara orang Roma persembahannya adalah manusia. Mana dalilnya? Pembenaran untuk menjadi legitimasi korbannya manusia. Dalilnya mana? Kita butuh dalil. Supaya konsep penebus dosa dengan membunuh manusia itu ada dasarnya. Kenapa? Di Imamat 18:21, janganlah kau persembahkan seorang dari anakmu untuk dipersembahkan kepada dewa Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan namaku. Akulah Tuhan. Imamat 20:3, aku sendiri Tuhan akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, karena dia menyerahkan anak manusia kepada dewa Molok. Itu. Nah, sekarang mana dalilnya? Jangan cuman oke Bang, jangan cuman baik. Kami minta dalil bahwa Tuhannya Bani Israel meminta persembahan darah manusia di atas tiang salib untuk nebus dosanya orang Roma Yunani. Kami butuh dalil. Silakan. Oke, mungkin Bang Zuma tidak susah menangkap yang saya sampaikan ya. Karena tidak ada dalil. Yang saya minta dalil. Saya tidak dalil mana? Apa yang Anda maksud dalil? Oke, Bang, saya ulang lagi. Firman Tuhannya, kalau Anda nggak ngerti dalil, firman Tuhan, acuan perintahnya untuk membunuh Yesus itu mana? Oke Bang, udah. Saya ulang saja, bukan sesuatu yang baru. Saya sudah sampaikan di Kejadian 3 ayat 5. Tak ada hubungannya. Tadi kupikir ada hubungan. Tak ada hubungannya. Tak ada hubungannya. Jadi gini, apa hubungannya itu? Silakan. Oke, sebentar, ini waktu saya ya, supaya kita jangan kembali ke hal-hal yang dulu. Kadang-kadang jadi rame. Nah, begini Bang. Kita enggak mau diperbodoh di sini Bang. Kita minta dalil loh. Bukan. Kejadian 3:15. Kejadian 3:15 tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Ya, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau di sini siapa? Engkau di sini siapa Bang? Engkau di sini siapa? Dan perempuan. Perempuan ini siapa? Perempuan ini siapa? Hawa. Terus apa hubungannya dengan mati di atas tiang salib Yesus? Oke, Bang. Oke, saya pikir ini sudah menjadi balik-balik ini akan jadi ribut. Jadi lebih baik. Apa hubungannya dengan Maria, anak Yesus? Abang bicara dan setelah itu saya. Silakan aja. Enggak, saya hanya minta apa hubungannya Anda mengais-ngais kitabnya orang Yahudi dengan ajaran pagan? Manusia dipersembahkan kepada dewa Molok. Apa hubungannya? Kalau saya yang bicara, berarti abang diam ya, supaya santun lagi, supaya enak kayak coba bukan santun yang kita butuhkan di sini, tapi isi ilmu yang kita butuh. Kita butuh dalil. Aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Terus apa hubungannya? Kalau Anda mengatakan itu ada, tidak ada hubungannya Bang. Nggak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya sama sekali.
Silakan. Oke, ini waktu saya. Ini waktu saya, tidak usah dipotong ya, supaya enak. Jadi begini ya, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, langsung. Kenapa akan lagi datang manusia jatuh ke dalam dosa? Siapa lagi manusia yang Anda tuduh ini masuk ke dalam dosa? Siapa lagi yang Anda tuduh? Oke. Kan cuman Adam. Oke. Iya, Adam dan Hawa kan ada di sana, Bang. Iya, tapi kenapa manusia yang Anda sebut Loh, Adam itu manusia atau bukan? manusia, tapi bukan semua manusia? Oh, saya tidak bilang semua manusia, tapi semua manusia. Jangan Anda mengatakan manusia jatuh ke dalam dosa. Oke. Kenapa? Karena Sekarang Adam dosanya diampuni. Baca Kejadian 5 nomor 2. Adam dan keturunannya diberkati. Jadi jangan asal-asal ngomong. Nanti larinya Yesus, Adam itu dosa. Akhirnya keturunannya dosa. Akhirnya dibutuhkan korban dari iblisnya untuk mati di atas tiang salib. Gitu loh, Bang. Oke, Ya. Bang. Gini aja, saya kira diskusi kita ini sudah tidak akan ada dapat. Karena tidak ada dalil. Karena sudah saling potong. Enggak. Bukan, tidak ada Anda bilang dalil. tidak ada Kita dalil. butuh dalil. Mana dalilnya? Anda potong-potong. Saya butuh Anda tidak dalil. ada dalil, tapi Anda tidak Kalau mau menangkap. Anda tidak ada Anda tidak mau dalil, menangkap. untuk apa jualan obat di sini? Saya sudah bilang Yesaya 53. Yesaya 53 itu bukan untuk, tidak ada hubungannya dengan itu. Yesaya 53 baca dari 52. Di situ hanya bercerita tentang penderitaan Bani Israel pada saat masa pembuangan. Apa hubungannya? Dibantah oleh Yohanes 1. Yesus itu, abang. Yesus itu dibunuh karena orang Yahudi takut bangsanya dan tempat sucinya diambil oleh orang Roma. Dalilnya ada. Nah, saya minta mana dalilnya Yesus dibunuh untuk nebus dosa-dosa, mana? Saya mau tantang Anda di sini. Di mana Yesus dibunuh karena takut bait sucinya dirobohkan? Di mana ayat? Ini saya bacakan ya. Yohanes Ya, 11. dengarkan. Bukan, itu bukan, Bang. Bukan. Jangan sekali lagi mau ambil Yohanes 11. Anda Kenapa? tidak tahu ayat. Sekali lagi saya akan Anda dialog takut? begini. Anda takut? Bukan. Anda takut? Saya bilang ke Abang tidak mengerti membaca teks kitab suci, tidak mengerti konteks, tidak mengerti. Oh, kalau Anda ngerti gitu. Genre sejarah. Anda ngerti. Kalau Anda genre ngerti, sejarah? kalau Anda ngerti, Anda saya mau bilang. kalau Anda ngerti, sekarang saya tanya, ngerti. apa hubungannya Saya Kristen ngerti, dengan genre kitab sejarah. Yesaya? Kutanya dulu, apa hubungannya Yesaya dengan kitab Oke. dengan orang Kristen? Apa hubungannya? Oke, Anda diam bersejelaskan. Yesus mengatakan, aku akan mendirikan jemaatku. Yesus itu Berarti bukan dia orang mendirikan- Kristen. Jangan ngadi-ngadi ente. Jangan jualan obat. Berarti Anda Yesus bodoh. itu orang Yahudi. Anda bodoh. Yesus itu Anda Bani bodoh. Israel. Sementara Anda Bani Pagan. Jangan samakan. Bang, Apa? sorry ya, saya pakai kata yang agak keras ini. Ya nggak apa-apa. Emang gue takut sama lo. Hah? Bukan, kata Kristen. Saya Anda. katakan Kristen kepada itu- saudara, jangan ajaran Yesus Anda klaim. Yesus itu orang Yahudi, bukan Kristen. Saya minta dalil loh, sampai Anda emosi. Tidak mungkin. Saya minta dalil sampai Anda emosi. Saya tidak ada. Saya hanya mengatakan Yesus dibunuh, disepakati dibunuh karena orang Yahudi takut Tidak. tempat sucinya dan bangsanya dirampas Anda- oleh orang Roma. Dalilnya Anda ada. tidak mengerti membaca kitab suci. Saya atau Anda yang tidak mengerti? Saya atau Anda? Tidak mengerti. Anda yang tidak mengerti karena Anda agama pagan. Anda maunya Yesus itu mati. Saya nggak mau Yesus mati. Saya nggak mau Yesus mati. Anda maunya Yesus mati. Berarti Anda adalah tangan kanannya iblis. Nah, sekarang saya tanya. Oke, udah kita tinggalkan itu. Saya tanya dulu sama Anda. Apa tujuannya iblis merasuki Yudas? Jawab. Agar Yesus dibunuh, agar Yesus disalib, atau agar Yesus tidak disalib? Jawab. Jawab. Apa tujuan iblis? Anda tak mengerti. Hei, jangan Anda mengatakan saya tidak mengerti. Hei, saya tanya. Coba lihat Apa Injil. tuh? Coba lihat Injil. Apa tujuan iblis merasuki Yudas? Agar Yesus disalib atau agar Yesus tidak disalib? Jawab. Anda Jawab.
Anda ngerti Jawab. nggak kitab suci? Membaca Injil-Injil ngerti nggak? Jawab, jangan Mana yang pernah Anda mau katakan jawab? Apa yang mau dijawab? kitab Anda suci. Bilang aja kitab. Di dalam kitab saudara dikatakan Yohanes 6 nomor 70, aku yang memilih engkau yang 12, satu di antaramu iblis. Pertanyaan saya, apa tujuan iblis merasuki Yudas? Agar Yesus disalib atau agar Yesus tidak disalib? Jawab. Ya, tujuannya di situ supaya Yesus disalib. Memang dia menjadi aktor. Nah, oke. Apakah Anda juga ingin Yesus itu disalib? Kalau kita manusia berdosa pasti ingin. Nah, bagus. Berarti Anda dengan iblis sama-sama menginginkan penyaliban terhadap Yesus, ya atau tidak? Oke. Kalau kita di luar Kristus, semua kita sama, Bang. Saya tanya, nggak usah kamu jualan obat, ilmu nihil tapi mulut besar. Saya tanya samamu sekarang. Kamu dengan iblis sama-sama, dengar bang, dengar, Terakhir kamu bilang nanti dengar, saya monyet ya. dengar. Nanti saya monyet. Oke, lanjut, lanjut. Dengar. Anda dengan iblis sama-sama menginginkan penyaliban terjadi terhadap Yesus. Betul atau betul? Betul Gurunda. Mulut lebar sampai kuping. Paling pandai mengarang cerita kemana-mana, giliran ditanya diam. Bapak Betul tua, begitu. jawab Bapak tua. Iblis merasuki Yudas agar menyalibkan Yesus. Anda juga mau agar Yesus disalibkan. Anda dan iblis sama-sama. Iya. Anda dan iblis sama-sama menginginkan Anda pun sama. penyaliban. Dan Anda dengan iblis sama-sama menginginkan penyaliban terjadi terhadap Yesus. Betul atau betul? Minggu lah. kalau di luar Kristus iya. Kenapa di luar Kristus? Kau jangan pakai jurus Paulusmu. Yang saya tanya kamu, Bang. Kamu yang saya tanya. Saya bertanya samamu. Jawab dengan jujur. Saudara dan iblis sama-sama. Saudara dan iblis sama-sama menginginkan terjadinya penyaliban terhadap Yesus. Betul atau betul? Jawab. Enggak tuh, enggak. Dulu. Ayo. Enggak. Di luar Bukan Kristus pasti si ini iya. si manusia yang satu ini kutanya. Ah, Anda sudah. mengatakan tadi iblis merasuki Yudas karena ingin penyaliban. Sekarang Anda juga ingin penyaliban, bukan? Nah, sekarang apa bedanya Anda dengan iblis? Sama-sama menginginkan penyaliban terjadi terhadap Yesus. Apa bedanya? Itu satu. Itu satu. Tunggu. Itu satu. Oke. Yang kedua, apakah Tuhan pencipta langit dan bumi mau agar Yesus disalibkan? Kalau Anda dan iblis kan mau. Nah, sekarang kita tanya, apakah Tuhan pencipta langit dan bumi mau agar Yesus disalibkan? Udah. Mau atau tidak mau? Oke, mau. Mana Mau. dalilnya? Mana dalilnya? Oke, Galatia 3 ayat Galatia 4 ayat 4. Galatia 4 ayat 4. Oke, kita baca. Oke, baca saja. Iya, oke. Yesus taklukkan di situ. Ya, Oke, takluk kepada siapa? baca aja dulu. Kepada Taurat. Baca. Oke. Baca dulu, baca Oke. semua lengkap. Tetapi segenap waktunya maka Allah akan mengutus anak yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Mana hukum Tauratnya yang memerintahkan membunuh kepada orang yang benar? Tunjukkan. Sudah. Mana? Saya jawab dulu ya, supaya Anda Mana? jangan seenaknya lompat. Mana? Anda seenaknya lompat. Takluk kepada hukum Taurat mana? Di sini Tuhan mau menginginkan. Justru kalau Anda berbicara mengenai hukum Taurat, baca Keluaran 23. Jangan membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan membunuh orang yang tidak berdosa. Bang, Mana? udah kemana-mana. Biar saya jawab dulu pertanyaan Ini kan Anda yang takluk tadi. kepada hukum Taurat. Ini takluk kepada hukum Taurat kan? Galatia 4. Kalau dia takluk kepada hukum Taurat berarti tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Ayo. Anda mau, iblis mau Yesus disalib. Dengarkan saya, pertanyaan saya, dengarkan. Anda dan iblis sama-sama mau agar Yesus disalibkan. Tolong tunjukkan dalilnya Tuhan mau agar Yesus disalibkan. Silakan. Jangan kamu pikir ini gereja. Ini ruang kelas apologet. Sudah? Jawab. Dah. Jawab.
Mana jawabanmu? Jawab. Kamu dan iblis mau Yesus disalibkan. Nah, mana dalilnya? Pencipta langit dan bumi, dalam hal ini Elohim, mau agar Yesus disalibkan. Mana dalilnya? Kau bawa Galatia 4 nomor 4. Justru Tuhan tidak mau Yesus disalibkan di situ. Kabur. Mampus. Mereka turun dari atas, keluar dari bawah. Jadi kita dengarkan kesimpulannya ya teman-teman. Iblis mau agar Yesus disalibkan. Oke. Kemudian orang tadi mau juga agar Yesus disalibkan. Nah, kita minta dalilnya. Mana dalil Tuhan mau agar Yesus disalibkan? Tidak akan ada. Tidak akan pernah ada. Malah kalau berbicara Galatia 4 nomor 4, Yesus takluk kepada hukum Taurat, berarti Yesus harus berlaku sesuai dengan hukum Taurat. Tidak boleh Yesus itu dibunuh. Karena kenapa? Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau bunuh orang yang benar. Oke? Takluk kepada hukum Taurat berarti yang harus dibunuh ini adalah Yudas, bukan Yesus. Jadi satu kesalahan si penyesat tadi, dengan dia jujur mengakui bahwa kalau iblis dan dia sepakat untuk membunuh dan menyalib Yesus. Maka Al-Quran benar. Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Wa ikhwanuhum yamuddunahum thumma la yuqassirun. Saudara-saudara orang kafir adalah iblis di dalam menyesatkan manusia, dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Demikian dari saya, silakan dilanjut yang lain. Mantap, Guru, mantap. Mantap. Poinnya mantap tadi sekali Bang Suma. Jadi dia mengakui bahwa yang menginginkan Yesus disalib adalah Yesus, dan yang menginginkan Yesus disalib adalah Kristen. Betul Bang Bukaras? Kok yang menginginkan Yesus disalib adalah Yesus? Gimana itu? Yang menginginkan Yesus disalib adalah Kristen. Betul? Benar. Betul. Oke. Silakan Bro Admin. Kayak bagaimana nih Bang Bro Admin? Begini. Kenapa? Sebenarnya Kristen kalau ini aku panjangin lagi yang Guru udah bilang ya. Kristen kalau hidup di zaman Yesus, apakah akan membantu Yesus menebus dosa dengan cara memudahkan dia untuk dibunuh? Silakan. Gini loh. Sebenarnya tentang penebusan dosa itu kan belum clear tuh waktu Yesus hidup, itu belum, baru kisi-kisi. Paling kelihatan itu waktu perjamuan kudus saja itu. Baru setelah Yesus wafat dan bangkit, mulai ada pengajaran dan kitab suci ditulis, barulah di situ dipertegas tentang pandangan atau ajaran penebusan dosa ini, begitu loh. Maksudnya apa tuh? Pada waktu Yesus hidup, kan tadi jenengan bertanya pada waktu Itu Yesus maksudnya hidup, apa? Itu ajaran baru gitu, bid'ah gitu, bidat maksudnya. bukan tentang penebusan dosa. Yesus dinyatakan sebagai penebusan dosa itu belum kentara. Waktu Baru kisi-kisi, bahkan baru kelihatan itu waktu Yesus mengadakan perjamuan kudus, perjamuan akhir ngerti. itu. Iya, Jadi waktu itu para baru murid ngertinya kan, waktu Yesus bangkit gitu ya. belum ngeh waktu itu. Baru setelah wafat dan bangkit ada pengajaran dan kitab suci ditulis, baru dipertegas di situ gitu loh. Mantap. Nah, sekarang posisinya Kristen kan udah pada tahu tuh kematian Yesus itu untuk menebus dosa kan gitu ya. Lah, Nah, posisinya sekarang kita taruh di masa lalu nih, Kristen ini yang udah tahu Yesus akan menebus dosa. Tanggapan Bro Admin. Tunggu. Bro Admin. Pertanyaannya udah dapat belum? Pertanyaannya apa? Kan Nah, itu dia makanya. dalil Nah, kalau Bro Admin itu Kristen, saya sanggah. lo sanggah? Iya. Oh ya udahlah, sanggah dulu Bro Admin, silakan. waduh. Ya silakan. Ya kan ibaratnya begini, ya Bro Admin itu saya tidak tahu apakah Kristen atau bukan. Dia Katolik. Seolah-olah ya Yesus tidak sadar. Jika itu berarti itu yang saya sanggah. Jika tidak seperti itu ya silakan, berarti benar. Seolah-olah Yesus tidak sadar dengan tujuannya sebagai pribadi yang berinkarnasi. Dia hidup, dia menjalani kehidupannya, dan untuk apa dia datang. Padahal baik di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ya, Yohanes pasal 11 sampai nanti di pasal 14 dia menyatakan dengan banyak istilah
Aku akan pergi, dan untuk itulah aku datang, aku akan pergi. Kata pergi di situ adalah untuk kematiannya. Dan kalau misalnya di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat 45, dia begitu sadar bahwa dia akan mati dan kematiannya adalah menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi jelas konsep penebusan, bagaimana ia menjadi jalan keselamatan. Yesus dalam kondisi sadar penuh dan dia merelakan dirinya, ya, yang disebut akan memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dia dengan sadar itu dan dia berikan Lo sebagai ini kasih. Saya kira itu, ya. ya pasti dibilang gak nyambung sama Bro Admin. Silakan Bro Admin. Enggak. Tadi pertanyaannya gini, kalau Pak Predik kemudian misalnya nih timelinenya kembali ke waktu Yesus hidup, apakah akan mendukung Yesus untuk penebusan dosa? Begitu pertanyaannya. Makanya saya jawab, waktu itu para murid belum tahu betul, belum paham betul tentang misinya, begitu Pak Predik. Bukan berarti saya menolak apa Yesus mau apa gitu, enggak. Di Alkitab kan sudah ditulis. Tahu. Oke. Dia belum tahu Pak Fred, Oke. jangan ngadi-ngadi. Oke. Thank you Bang. Sorry ya. Sorry. Ya, lanjut. Saya Kita masih bertanya minta nih. dalil. Aku masih di Iya. sini. Dalil, Kalau saudara kita bertanya, dalil Bung. Aku masih di sini, jangan pikir aku sudah pergi. Kamu dan iblis sepakat menyalip Yesus. Mana kesepakatan Bang Zuma. Elohim menyalip Yesus? Mana dalilnya? Ayo. Kamu dan iblis sepakat menyalip Yesus. Mana? Cuma gimana? Mana Tuhannya? Mana Elohim sepakat menyalip Yesus? Mana? Dalil. Ayo. Itu di Matius, Bang. Nah, itu bukan firman Tuhan. Jangan ngadi-ngadi. Jangan coba. Ya, Ayo. Kalau gitu ya susah lah Lah, gimana. masa iya firmannya belakangan muncul, Bro Admin? Gimana sih? Ya, Masa memang dibunuh dulu? realitanya. Masa dibunuh dulu baru datang firmannya belakangan? Jangan gitu dong. Saya realitanya minta gitu. dalilnya di mana Tuhan Elohim mengizinkan pembunuhan terhadap Yesus untuk nebus dosa orang Roma. Mana dalil? Tadi Anda sepakat, iblis dan Anda sepakat menyalip Yesus. Nah, sekarang Tuhannya mana? Mana? Ya, maksudnya kedua itu gini loh, Predika Bro Admin. Di mana ada tertulis Elohim berfirman, inilah anakku yang Bunuhlah, akan saliblah. mati. Mana? Gitu gitu Oh, loh. nggak ada. Kan biasanya Enggak ada kan? Nah, Secara tersurat tidak seperti itu. Sementara mana? Tuhan Elohim mengatakan jangan kau persembahkan anak manusia. Ayo. Betul. Nah, terus kenapa Anda mengatakan bahwa ini adalah karya keselamatan? Ya karena gini, Pak Sumaya. Sementara itu prosesnya dikelilingi oleh iblis. Semuanya iblis yang punya karya. Ayo. Iya. Mana? Iya. Sebentar Bang. Tapi Bang Zuma setuju bahwa Yesus mati? Tidak. Oh, ngapain Anda bicarain? Nah, justru itu saya cari pembenaran Anda untuk membunuh Yesus itu apa? Tapi kalau yang dibunuh itu adalah orang terkutuk, saya setuju. Bang. Oke, saya bicarakan dulu nih. Begini loh Bang Zuma ya. Bang Zuma. Karena perintah Tuhannya membunuh orang terkutuk ada. Oke, Tapi gini, perintah gini. Tuhannya membunuh orang suci tak ada. Nah, Yesus Oke. terkutuk atau suci? Ayo. Sedikit saja mengaitkan untuk kena kan? membuat enggak, begini supaya Bang Zuma berpikir begini ya. Boleh Wah, Anda saya pula yang disuruh Iya, berpikir. betul. dalil dulu, baru suruh orang berpikir, Oke, jangan mulut oke. besar. Oke, pertama Bang Zuma, Bang Zuma. Apa? Anda masuk ke kitab Injil, udah? Nah, terus masalahnya? Anda masuk ke kitabnya orang Yahudi apa? Apa hak Oke, Anda? sudah. Anda masuk ke kitabnya orang Yahudi apa hak Anda? Izinkan dulu saya bicara, nanti sangga aja nanti ya. Tapi izinkan saya bicara. Udah? Iya, silakan. Anda masuk ke kitab Injil, tapi sorry, 1000 kali sorry. Kitab Injil itu adalah sejarah. Ketika seseorang memahami sejarah, dalam arti ada sejarah Yesus yang lahir sampai kepada kematiannya. Tapi Anda menolak itu. Saya pikir Anda masuk ke ruang yang jauh dari logika.
Oke, itu pertama. Lalu kedua, tutup saja Alkitab, baca saja sejarah-sejarah yang tidak setuju dengan Kristen, bahwa sejarah menyatakan Yesus disalibkan. Oke, mereka adalah orang-orang yang bukan Kristen dan tidak senang dengan Kristen, tapi mereka menuliskan sejarah bahwa Yesus disalibkan dan mati. Kalau Anda bantah itu, bantalah sejarah, bantalah kitab suci, dan silakan Anda berdiri sendiri dan tetap berkata, aku tidak mau mengakui Yesus mati. Silakan. Bung, Tapi Anda salah memahami kitab sejarah. Bung, masih adakah otak di kepala yang bisa saya temani berdiskusi ini? Masih ada kan? Justru Masih ada Anda kan? yang tidak ngerti. Masih ada kan? Nah, gini, dengarkan saya. Penyaliban itu terjadi. Terjadi penyaliban itu. Baik sejarah kitab saya sebagai kitab suci maupun kitab saudara. Tapi yang jadi permasalahan ini ajaran Roma. Ajaran Romanya, sabar dulu. Anda pikir Anda Kristen ini dari Yahudi? Mana ajaran Romanya? Mana ajaran Romanya? Silakan. Mana? Yang ajaran mempertuhankan anak dewa itu apa? Romanya? Salah Anda. Makanya dengarkan saya. Anda sangka nanti gantian kita. Oke, silakan. Anda Lanjut. itu enak di Indonesia ini enak. Kenapa kitab Anda itu sudah ke-Islam-Islaman, baunya tinggal sholat aja dengan ke masjid itu tidak kalian itu. Kitab kalian itu sedikit lagi jadi Al-Quran. Asal kau tahu. Mungkin 20 tahun kemudian setelah kami mati semua para apologet ini, kitabmu sudah bahasa Arab juga. Kalian juga sudah pakai song kopiah di masjid. Sorry. Gerejamu juga berubah nanti pakai toa. Sorry, Bang. Yesus Akbar, Yesus Akbar. Nah, gitu nanti kalian. Kalian meninggalkan agama asli kalian dari Vatikan Roma Oke, itu. Bang, Tunggu dulu, saya belum selesai. Sabar, gantian kita. Kamu nyerocos tapi tidak ada isinya. Tunggu, sabar. Tidak ada isinya, membosankan. Dengarkan saya, dengarkan. Tidak Camkan apa-apa, baik-baik. tidak apa. Dengar. Ada sekian ribu Dengarkan orang saya. di sini. Dengar. Oke. Penyaliban itu terjadi di tengah-tengah Yahudi. Oke. Al-Quran mengatakan oke. Bible juga mengatakan oke. Muncul penganut ajaran pagan. Roma Vatikan menjadikan tragedi penyaliban itu sebagai simbol keselamatan dengan mendudukkan Yesus sebagai korban tebus dosa. Makanya saya minta dalilnya tak ada. Oke, satu. Yang kedua, yang dibunuh di atas tiang salib itu adalah bukan utusan Tuhan, bukan rasul Tuhan, bukan orang suci, tapi orang terkutuk. Oke, kalau orang terkutuk, sabar dulu belum. Kalau orang terkutuk, berarti bukan Yesus anak Maria, tetapi yang terkutuk ini Yudas. Makanya saya minta dalilnya, Bung. Mana dalilnya? Firman Tuhannya, silakan bunuh orang suci untuk nebus dosa. Itu tak ada. Tapi kalau bunuhlah orang yang terkutuk karena dosanya, makan suap, dalilnya ada. Orang yang makan suap diperintahkan oleh Tuhan untuk dibunuh. Ada dalilnya. Tapi kalau orang suci, orang benar, orang dikasihi dibunuh, tak ada dalilnya. Malah perintahnya jangan kau bunuh. Itu yang perlu Anda pahami. Maka duduk perkara sebenarnya adalah yang kalian sembah itu Yudas, bukan Yesus. Kenapa kalian pingin kali kemudian Yesus ini dibunuh? Kenapa? Ternyata kalian sepakat dan ikut keinginan setan. Anda sudah akui tadi kan? Setan mau Yesus disalib. Kemudian Anda mau Yesus disalib. Tapi Tuhan Elohim tidak mau kemudian Yesus disalib. Maka apa yang terjadi? Ketika Anda dan setan teman Anda itu berkongkol membunuh Yesus, Tuhan Elohim menyelamatkan Yesus. Yang dibunuh adalah Tuhan kalian Yudas. Itulah yang kalian sembah selama 2000 tahun. Sampai di sini paham? Oke, saya tanggapi. Paham? Oke. Ini giliran saya. Belum selanjutnya. paham? Oke, udah diam saja biar saya tanggapin Anda. Pertama, Pasti mulut besar aja ini, nggak ada isinya pasti. Dengar aja nanti. Udah, jangan Dalilnya, saya kasih dalil. Keluaran 23 nomor 7. Dengar dalilnya supaya saya tidak disebut asumsi. Dengarkan. Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau bunuh orang yang benar. 1. Kedua, 6 kekejian, bahkan 7 perkara yang dibenci oleh Tuhan, yaitu orang yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. 2.
Kemudian yang ketiga, Ulangan 21 nomor 22. Apabila ada orang yang melakukan dosa yang setara dengan hukuman mati, maka janganlah kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas tiang. Sebab orang yang dihukum terkutuk mati di atas tiang salib oleh Tuhan, jangan kau sentuhkan kakinya kepada tanah yang menjadi milik pusakamu. Oke? Ada 3 dalil, baru 3. Saya punya stok dalil banyak larangan Tuhan membunuh Yesus. Sekarang giliran kamu menjawab, tolong tunjukkan dalilnya Tuhan mengizinkan, memberikan perintah bunuhlah Yesus orang yang suci itu. Silakan. Oke, Bang Zuma, begini ya. Saya ngomong baik dulu, di luar dari konteks pembicaraan kita. Begini, karena ini terlalu banyak, tetapi Anda sudah bicara sampai kemana-mana. Saya tantang begini saja, saya tantang Anda kita buatkan satu room formal untuk saya meruntuhkan teori Anda bahwa Yudas yang mati. Saya runtuhkan. Enggak usah terlalu Anda banyak teori mulut besar Anda itu, enggak usah. Bukan. Enggak usah. Sekarang aja buktikan dalilnya. Saya akan buat video sendiri. Begini. Kalau Anda betul menerima tantangan saya terima tantangan Anda sebentar malam. Dengar. Saya terima tantangan Anda sebentar malam. Head to head dengan saya di Komal sahabat Bang Suma. Berani nggak bahas ini? Oke. Gimana? Berani nggak? Kamu buka kamera, saya buka kamera, saya tunjukkan data, Anda tunjukkan data. Bahwa yang disalibkan bukan Yesus, tapi Yudas. Berani nggak? Wah, bagaimana? Sebentar malam. Anda tunjukkan data, saya tunjukkan data juga. Oke. Gimana? Berani nggak? Ini tantangan. Jam 9 waktu Makassar, jam 8 waktu Jakarta. Ayo. Berani nggak? Kita buktikan siapa yang Anda sembah selama 2000 tahun ini. Ayo. Besok malam saja, saya lagi di luar. Besok malam, besok malam. Nggak apa-apa. Oke, Besok baik. malam saya tantang Anda. Saya jawab tantangan Anda besok malam. Di sahabat Bang Suma datang di tempat saya jam 9 malam. Aku tunggu, kita buktikan siapa yang disalib, Yesus atau Yudas. Oke. Baik. Lanjutkan yang lain. Di sini sudah mau mengeribi. Ingat ya. PR saudara, saya minta dalil. Saya minta dalilnya, siapkan dalilnya di mana Tuhan menginginkan pembunuhan terhadap orang suci. Silakan. Jangan di Alkitab. Oke ya, Bang Prade ya. Tapi saya ada ini tadi Bang. Sebentar Bang Prade. Bang Prade. Tadi ada narasi Anda yang mengatakan membantah dalil tentang siapa yang teman saudara kita Kristen yang tadi datang satu itu, bahwa yang dilahirkan itu Tuhan. Itu Anda bantah, betul ya? Iya, jangan begitu kalimatnya, itu tidak lengkap, berbahaya. Iya. Ya, coba. Jadi menurut Anda yang diinginkan oleh Bang. Iya. Sorry. Enggak, tadi saya bukan tidak mau jawab. Tadi kan saya sudah jawab. Tapi begini. Iya. Bolehlah satu kali saya ketemu dengan Anda, kita akan diskusi soal itu. Iya, ini cuma ini aja Bang, menyambung aja tadi karena saya agak penasaran juga karena menurut Abang yang tadi itu yang ada di kandung Maria itu adalah Tuhan, yang dilahirkan juga adalah Tuhan, tetapi Anda membantah itu kan, betul ya? Saya disebut Yesus, kan begitu kan? Yesus. Nah, menurut Anda Yesus itu Tuhan atau utusan Tuhan? Nah, Yesus itu Tuhan, pokoknya dia adalah pribadi logos. Oh, berarti yang dilahirkan Tuhan, betul? Kalimat itu berbahaya, makanya tidak cukup saya menjelaskan begitu. Enggak. Iya, coba. Karena justru itu yang Anda tunggu, seolah-olah Tuhan menjadi kecil. Bukan Tuhan saya, bukan saya, Pak. Saudara Anda Kristen tadi mengatakan yang dilahirkan itu adalah Tuhan. Tapi Anda menyangka bahwa yang dilahirkan itu Yesus. Maka timbul pertanyaan, yang dilahirkan ini Tuhan atau utusan Tuhan? Silakan. Dua-duanya. Nah, iki. Lanjut. Ya gimana dong? Loh. Memang begitu sih. Oh, jadi yang dilahirkan Bunda Maria Tuhan merangkap utusan Tuhan gitu?
Ya 2 lah, diakui 2. Jangan 1 doang nggak lengkap tuh. Iya itu Mas Jadi Bro. yang salib itu juga dua-duanya ya. Dua-dua. Dua-duanya. 1 doang ya? nanti. Kalau 1 belum lengkap, Bang. Kang Dito bisa ambil alih dulu Kang Dito ya. Jadwal sekolah di sini Kang Dito. Siap. Ya, dilanjut dulu kan itu. Dilanjut, kita siapa dulu, bundanya siapa ini? Bundanya dia. Gerard. Siapa? Bundanya Gerard. Silakan, apa yang mau disampaikan Bunda? Jadi gimana itu? Yang disalib dua-duanya, manusia dan Tuhan gitu maksudnya? Ya, lanjut. Kang Dito. Iya tahu kalau. Halo? Ya halo Bunda. Ya, halo. Halo. Ya gimana Bu? Sore juga. Jaringan kali ya? Suaranya kecil apa? Suaranya kurang kencang. Jaringan kali. Halo? Iya jadi Ya, halo. sepertinya. Halo, sore. Selamat sore, Bunda. Halo? Halo? Ya sudah ada itu suaranya, Bu. Gimana Bu? Baru dia sinyalnya nggak bagus itu, turun aja dulu terus naik lagi. Bang Bro admin, Iya Kang Dito. yang disalib manusia apa Tuhan atau dua-duanya, jadinya gimana sih? Ya kalau orang sekarang ya harus bilang dua-duanya tuh. Gini. Tapi kalau dalil kedua-duanya nggak ada itu. Yang nggak ada yang dalil kedua. Dua-duanya yang nggak ada dalilnya. Ya, tapi kalau dalil kematian ini. Tuhan itu ada. Bukan. Justru yang kematian Tuhan itu yang nggak ada. Yang ada di kematian 1 manusia. Korintus pasal 11 nomor 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Ya itu kan terjemahannya tergantung warna doktrinnya tuh. Loh? Tafsir itu. Bukan. Jadi Mana sih? begini. Kalau yang diminta secara tersurat kematian Tuhan memang tidak disebut. Paling-paling hanya ada surat Paulus yang mengatakan dalam rupa Theos telah mengosongkan diri menjadi sama dengan kita, menjadi sama dengan manusia. Itu pun tetap ditekankan di kemanusiaannya begitu. Coba Kolose 2 nomor 9. Ya gini, jadi memang peristiwa salib yang disalib ya Yesus itu yang manusia. Baru setelah peristiwa tersebut ditulis, mulailah ada pemahaman lebih lanjut atau yang disebut kristologi. Sebenarnya Yesus ini hanya manusia biasa atau manusia yang bagaimana begitu, barulah diakui keilahiannya. Kang Dito, izin sedikit. Teman-teman di bawah sebelum saya istirahat lihat maghrib, izin di follow dulu teman-teman yang ada 1300, izin di follow C6 Palopo biar bisa kita open cam ya, buka data ya. Izin teman-teman, mohon maaf teman-teman yang di bawah bisa di follow ya. Kang Dito juga bolehlah di follow ya, kecuali Bang Kores di unfollow aja. Habis di follow di report kawan-kawan ya, tolong ya. SOP yang benar itu ya Bang Kores. Oke, ya soalnya banyak data-data terbaru ini ya, banyak data-data terbaru. Saya akan buka ya. Tolong di follow, semualah di follow di atas, izin semua di follow. Yang jauh merapat, yang sudah rapat tolong diperhatikan ya. Di tangan kanan saya ini ada Tuhan, di tangan kiri ada utusan Tuhan ya. Oke, terima kasih. Lagi sedikit lagi di follow. Ya, saya tadi memperhatikan ada tappingan di bawah. Jadi ada Akhi Yosafat ya di bawah ya, thank you. Ada satu referensi saya juga udah baca. Bro admin dan teman-teman Kristen yang lainnya ya. Ini ada dalil di 2 Petrus pasal 1 nomor 20.
Bu admin yang suka mungkin mentafsirkan. Nah, di sini kena tampol nih di sini. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Bu admin, nggak boleh itu. Ya, nggak boleh nafsir ya. Ya, Bu saya admin. baca ya. Loh. Nah, dibaca lagi, gak percayaan orang ini. Oke. Itu tadi. 2 Petrus pasal 1 nomor 20. Ini yang suka jelas-jelasin ngawur ini teman-teman Kristen itu kadang nggak paham. Sebentar, itu sebentar, ada sebentar. tertulis nggak boleh ditafsirkan. Bang Dito, penjelasan Iya, iya. saya yang ngawur yang bagian mana silakan? Hah? Penjelasan saya yang ngawur tadi bagian mana? Bagian manusia dan Tuhan. Ngawurnya bagian mana? Ya kan yang disalib menurut abang tadi, Bang Bro Admin ngomongnya manusia dan Tuhan kedua-duanya. Itu kan nafsir, itu nggak boleh. Ya terus saya menjelaskan bagaimana. Ya nggak perlu dijelasin, iya manusia atau dijawab aja Tuhan. Ini dalilnya, ada kematian Tuhan kan begitu. Ini Ya, dalilnya. makanya bukan makanya tadi kalau dalil kematian Tuhan itu kan setelah kitab suci ditulis. Nah, setelah kitab suci ditulis itu ada dalilnya nggak? Kalau nggak ada itu nafsir namanya. Iya, setelah kitab suci ditulis barulah muncul pengetahuan tentang Nah, siapa Yesus, bukan ya, hanya data- manusia biasa data- gitu loh maksudnya. Ya, data validasi yang mengatakan setelah kitab suci ditulis itu ada di mana? Kalau nggak ada itu namanya tafsir. Maksudnya data justru sebelum kitab suci ditulis pengetahuan tentang siapa Yesus belum genap, Pak, belum lengkap. Nah, baru iya di para mana murid tertulis saja. itu? Di mana tertulis itu? Ya tidak, ya itu apa namanya alur seperti itu bukan tertulis tapi yang dilalui memang. Nah, di mana ada data yang mengatakan yang harus dilalui dan sebelum kitab suci ditulis itu di mana kita rujukannya itu di mana? Ya, oke, pertama begini, perjanjian baru pada zaman Yesus hidup itu belum ada. Makanya ketika jenengan mengatakan yang disalib adalah Tuhan Pada zaman berdasarkan Yesus kitab perjanjian suci belum baru. ada. Perjanjian baru saya bilang perjanjian perjanjian baru baru. pada zaman Oke. Yesus hidup itu belum ada. Makanya ketika jenengan bilang Yesus itu Tuhan yang disalib berdasarkan perjanjian baru itu belum. Waktu Yesus hidup belum ada perjanjian baru, belum ditulis Nah. gitu loh termasuk Ya. surat Paulus. Ya. Gitu kan? Tapi ini substansinya, Bro, kan tertulis nih 2 Petrus ayat 1 pasal 1 nomor 20. Ini ngasih tahu nih ke semua teman-teman Kristen. Yang terutama harus kamu ketahui, teman-teman Kristen tuh harus ketahui. Ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Ini perintah, larangan untuk mentafsir gitu loh. Paham ya poinnya Bro Admin ya? Saya nggak nafsir, wong saya mengikuti yang Ya sudah wes, disahkan. Oke, pokoknya poinnya itu ya. Ya, oke lah. Poinnya itu. Jadi kalau sembarangan menjelaskan, tidak ada tulisan tafsir atau memang secara letter kalian enggak, kalian tidak bisa menjelaskan gini. Ternyata justru malah ketampol. Tapi Bang Dito, coba kesalahan saya di mana ketika saya mengatakan Nggak ada, pada saya waktu tidak nyalain, Halo? Iya, halo, Bunda. Oh ya, sore. sore, silahkan Bunda. Ini Kang Dito nih harus dikasih ilmu pengetahuan. Bundanya Enggak, Gerard. enggak. Konghucu Aku atau belajar Bunda? makan Konghucu atau Buddha, Bun? Jelek sinyalnya. Iya nih Bunda jelek sinyalnya. Mungkin dari jauh mungkin ya. Oh, Towernya nggak ada di dekat situ. Takut sama berarti. pada fiber tuh, Pak, fiber optik tuh. Assalamualaikum akhina Ardiansyah. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Dito. Wah, nek Kang Ardiansyah ngomong kritik teks ya wis. Semuanya guru semua, Bang Fandi, Bang Aki Perah Istighfar, Aki Palupu,
Siap, juragan pecel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi siang mau dijambak dia bilang masih di kampus. Iya, aku masih di kampus, baru pulang ini. Oh, baru pulang, aja. Berapa menit yang lalu. Oke. Akhi Ardiansa, ini sebelum ke Bro Admin, sebenarnya Bro Admin ini tipikal orang yang jujur atau tidak, nanti kita lihat. Kenapa kitab Katolik 73 kitab, Protestan cuma 66? 73 ini bener gak Bro Admin punya 73? Dalam sisi transmisi kitab sucinya atau Biblenya mereka, ceritanya dari 73 menjadi 66 oleh Protestan gimana ceritanya? Enggak, kalau itu kan sudah pengetahuan umum ya, dan jangan dibenturkan lah, memang sendiri-sendiri. Untuk pengetahuan bro, untuk pengetahuan. Ini tidak apa-apa, variasi. Variasi. Enggak jujur kan, enggak jujur. Lihat. Kan udah baru aku Ya ngomong intinya semua sudah oke lah. Apanya yang Itu aja, sudah Bang Dokter Ya. Kanonika itu kenapa sih kok nggak diambil sama Protestan? Ya itu kan menurut pendirinya kan dianggap bukan bagian dari kitab suci begitu. Ini kan soal klaim saja. Tetapi dalam hal penggunaan masih ada juga yang sedikit banyak ya tetap dipakai sebagai sumber, cuman bukan kitab suci gitu loh. Tapi pemahaman kitab suci kan sudah jelas. Kalau ditambahi atau dikurangi kan malah petaka bro. Wahyu 22 nomor 18-19 gimana? Ya yang intinya kan tetap sama toh. Ada yang sama, ada yang diambil gitu loh. Iya, ya kalau soal itu nanti penjelasannya beda-beda. Takut perang lagi, perang salib, perang kekristenan tuh. Enggak tau, udah tau perang. Udah lewat. Udah masa lalu, sekarang kan udah tau ya. Tapi akan menjadi banyak pertanyaan Bro Admin. Kalau menjadi Katolik akan banyak orang bertanya. Itu kenapa bisa? Banyak orang bertanya. Itu kenapa bisa selisih begitu antara Katolik yang diprotes, kemudian yang memprotes cuma 66 gitu. Iya. Ya dari Iya kan? sisi kitab suci memang berbeda. Itu salah satu perbedaan antara Katolik dengan Kristen Protestan. Nah terus kenapa Protestannya ngaku-ngaku dia Kristen Katolik, Kristen dari abad pertama? Ngaku-ngaku gimana ya, kalau kita kan ikutin timeline toh. Timeline kan sejarah kan nggak bisa dibulak-balik toh. Ya makanya sejarahnya mereka kan cukup sampai di abad 16 itu, rapot merah itu. Iya dimulainya. Takut dia. Ya ini udah lah, wong itu kan udah pengetahuan umum toh. Oke. Untuk pemahaman kita semuanya ya teman-teman, bahwa Katolik itu ternyata bukan Kristen gitu loh. Atau Protestan itu bukan Katolik gitu aja sih. Iya, kenapa bisa kenapa bisa begitu Kang Dito kan gitu? Itu fakta yang harus kita ketahui bersama. Ternyata memang beda. Ada lagi seorang yang ngaku-ngaku Katolik gitu kan, liturgi sama sakramennya aja dia masih belum menggenapi, ikutan debat. Begitu dikasih dalil Martin Luther menghujat Tuhan tidak lebih dari seorang bajingan, kalang kabut dia. Ini bahas yang lain. Takut dia. Lah itu kan internal tuh, biarin lah. Oke, makanya supaya selamat kan keluarga udah pada Muslim tuh Bro Admin, apalagi udah disunat. Orang disunat katanya Paulus kan Galatia 5 ayat 2. Bagi orang bersunat, Kristus tidak berguna bagimu. Udah Kristus gak berguna bagimu, udah. Ya salah apa. Oke lah, akhirnya tafadhol sih. Sama permoran tadi itu main pinggir jurang itu. Oh ini Bang Stanley tuh ternyata tuh. Iya Bang Bro Admin. Kamu main pinggir jurang kah Bang Bro? Main pinggir jurang lah kali-kali Bang. Wah janganlah. Bahaya pinggir jurang nanti kepleset. Bahas Katolik Protestan sama restorasi yuk. Tidak usah, kalau itu saya nggak ikutan. Takut dia. Iya lagian nggak boleh di inilah. Kembali lagi bersama Fandi Ahmad live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bang Ardiansyah. Waalaikumsalam Stanley, Kang Dito. Disapa dulu ini Bang Stanley, disapa dulu ini ada yang baru naik tadi, El Imans. Ini Kristen ini. El Imansyah. El Imansyah. Selamat sore, selamat malam. Le. Ya, mak sore jelang malam, saudaraku. Ya, jadi bagaimana Le? Masih menuhankan anak manusia Le? Kok langsung naik, kok itu yang ditanya-tanya? Ya, silakan lanjutkan gitu, Bang Stanley atau Bang Ardiansyah, silakan. Aduh. Iya. Ya kalau ditanya tentang kitab suci, ya kebanyakan orang Kristen itu menghindar gitu. Kebanyakan ya, bukan semua. Menghindar gitu. Karena mereka juga sebenarnya bingung. Yang mana yang benar, yang 66 atau yang 73? Kalau sampai ternyata yang benar adalah 73, berarti pengurangan itu adalah salah. Dan kalau sampai yang benar adalah 66, berarti yang penambahan itu adalah yang salah. Kedua-duanya memiliki kesempatan salah dan kesempatan benar, kemungkinan salah dan kemungkinan benar. Artinya kedua-duanya adalah mungkin. Kitab kemungkinan salah dan kemungkinan benar. Belum pasti gitu loh. Makanya kenapa ada Deuterokanonika, ada Apokrifa. Nah, yang siapakah otoritas yang berhak gitu loh untuk mengapokrifkan? Oh, ini apokrif ini. Ini apokrif ini. Roh Kudus. Nah, itu. Roh Kudus. Susah gitu ya, teman-teman ya. Susah sekali gitu lah mengimani sesuatu yang 78. Ya, ada yang 80. 80 berapa ya? 80 Ethiopia ya. Ethiopia kan? 81 atau berapa itu? Mormon 93. Nah, yang Mormon 93. Waduh. Nah, itu. Nah, andai kata nih aku tanya ke teman Kristen di sini. Andai kata ada orang yang ingin masuk Kristen. Kemudian di situ ada Katolik yang 73 kitab, ada Kristen Protestan yang 66 kitab, Mormon 90 kitab, Ethiopia berapa? 81 kitab. Itu kira-kira Kristen mana yang Bro Admin sarankan? Gimana? Kalau ada orang mau masuk Kristen, mau pindah, Bro Admin ada beberapa pilihan. 1, Protestan yang kitabnya 66, 2, Katolik yang kitabnya 73, 3, apa tadi? Ethiopia yang kitabnya 81 ya kalau nggak salah ya. Kalau salah dikoreksi saya. Dan juga Mormon yang kitabnya 90 berapa itu? 90-an. Nah, itu kira-kira Bro Admin menyarankan masuk yang mana? ya yang penting yang diakui negara wis, boleh Katolik, boleh bukan Kristen. Soal yang penting, yang mana gitu loh. Saya nggak tanya yang penting, bukan. Saya nggak tanya penting atau tidak. Saya tanya menyarankan yang mana. Ya, itu pilihan ya, dua-duanya boleh. Makanya itu boleh, pilihan kan. Begitu. Iya, sarannya Bro Admin kemana? Katolik kan begitu. Kalau saya kebetulan Katolik, keluarganya juga. Berarti disarankan Katolik.